Bab 601 kembali ke Hong Kong. Ayo kita periksa, yang akan membantumu membuat terobosan, kata Zhang Han dengan antusias. Dia memimpin jalan menuju kolam berdiameter sekitar 50 meter di sisi kiri lapangan. Apakah di kolam itu? Gai Xingkong terkejut. Lei Tianan dan Wang Zanpeng mengikuti mereka. Mereka sama sekali tidak khawatir karena tidak ada seniman bela diri lain di sini dan semua harta karun itu milik mereka. Mereka segera tiba di kolam renang. Gai Xingkong memperhatikan kolam itu dengan saksama, lalu dia berjongkok untuk memasukkan tangannya ke dalam air. Dia berkedip karena terkejut dan memberitahu yang lain, kedalaman kolam itu lebih dari beberapa meter. Kolam itu tampaknya hanya sedalam 3 hingga 5 meter, dan Gai Xingkong mengerahkan seluruh indera jiwanya sedalam mungkin. Namun, ketika akhirnya mencapai kedalaman 6 meter, ia menemukan masih ada air di bawahnya. Kolamnya hampir 100 meter dalamnya. Tinggal lihat saja. Ada orang kecil di bawah air. Aku akan menariknya, jawab Zhang Han, lalu menepuk tangan kanannya dan menariknya kembali. Menabrak. Di tengah kolam, menyemburkan air berbentuk seperti air mancur yang tingginya lebih dari 10 meter. Setelah mendengar kata-kata Zhang Han, Gai Xingkong merasakan jantungnya berdetak kencang. Kedalamannya lebih dari 100 meter. Sekarang dia mampu memindai hingga kedalaman 100 meter, indera jiwanya pasti 10 kali lebih kuat dariku. Apakah dia monster? Sebelum dia terlalu terkejut, pancuran air itu mulai menyebar, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari air. Baik Lei Tianan dan Wang Zanpeng menjadi gugup. Ini pertama kalinya mereka melihat fenomena aneh seperti itu. Mereka tidak akan segugup ini jika berhadapan dengan kemampuan mendalam, ilmu sihir, dan mantra seseorang, yang memang kuat tetapi dapat dilawan oleh mereka dengan darah dan kekuatan spiritual mereka sendiri. Lagi pula, hanya sedikit seniman bela diri sekuat Zhang Han, yang menguasai begitu banyak mantra menakjubkan. Di depan mereka, kolam yang kedalamannya tampak hanya beberapa meter itu terus menyemburkan air. Pada saat yang sama, energi yang berkobar dan ki aneh di sekitar mereka semakin kuat, menandakan bahwa lawan mereka mungkin telah mencapai Grandmaster tahap akhir. Apa itu? Naga banjir. Semua orang memperhatikan kolam itu dengan saksama. Gai Xingkong sedang bersiap memanggil tombak naga harimaunya. Di bawah tatapan semua orang, kolam renangnya masih tampak kosong. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi di permukaan air. Gemerincing. Mereka melihat monster berwarna emas pucat sepanjang 1 meter, yang tampak seperti ikan mas dengan gigi tajam dan mata serta sisik yang menyilaukan. Ikan seperti itu diangkat oleh Zhang Han dengan kekuatan tak terlihat. Melayang di udara setinggi 3 meter di atas tanah, ia terus-menerus menggoyangkan ekornya dan menggeliat, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan tersebut. Ikan. Lei Tianan bingung. Hanya ikan. Aku kira akan melihat naga banjir. Ini lebih baik dari naga banjir. Zhang Han mulai bercerita tentang ikan itu. Meskipun ikan tulang naga sepanjang 1 meter ini belum mencapai level Grandmaster, ia akan tumbuh menjadi monster sepanjang 30 meter di dalam air, yang sulit diatasi. Ia memiliki pertahanan yang kuat, kekuatan tak terbatas, dan kecepatan yang luar biasa. Zhang Han hanya memberikan penjelasan sederhana. Faktanya, ikan tulang naga dewasa dapat mencapai tahap akhir keturunan, yang tidak hanya memiliki keunggulan pertahanan, kekuatan, dan kecepatan, tetapi juga kekuatan supernatural. Mungkin seekor ikan tulang naga tidak begitu tangguh, tetapi Zhang Han biasa melihat ribuan ikan seperti itu dalam kelompok, yang tampak seperti tornado. Ikan jenis ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat, dan Zhang Han berniat membawanya kembali untuk dikembangbiakkan guna menambah hidangan lezat di meja makan mereka. Yang terpenting, seluruh tubuh ikan tulang naga merupakan harta karun yang dapat meningkatkan kualitas fisik para seniman bela diri. Akankah ikan ini membantuku mencapai terobosan? Gai Xingkong bingung. Ikan ini belum mencapai tingkat Grandmaster. Bagaimana ia bisa membantuku maju ke alam ilahi? Wang Zanpeng dan Lei Tianan juga tidak berani mempercayainya. Zhang Han melambaikan tangan kanannya sedikit dan berkata, tanpa membuat mereka bertanya-tanya, bukan ikannya, melainkan mutiara di mulutnya. Mutiara itu adalah inti dari negeri yang ekstrim ini. Pah! Dengan lambaian tangan kanan Zhang Han, ikan tulang naga tiba-tiba seperti ditampar. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan mutiara putih bersih seukuran telapak tangan. Melihat mutiara itu, Zhang Han mulai memindainya dengan indera jiwanya. Mutiara itu bersinar begitu Zhang Han menyentuhnya dengan indera jiwanya. Secemerlang matahari, tampaknya membuat seluruh tanah yang ekstrim bergetar pada saat itu. Boom! Kemudian angin bertiup kencang. Di bawah tatapan para penjelajah, cahaya keemasan dan energi membara yang mengelilingi mereka mulai menyatu menjadi mutiara. Mutiara itu bagaikan lubang tanpa dasar, menyedot semua kabut di tanah yang ekstrim. Kemudian, area tersebut berubah dari emas muda menjadi gelap dengan mutiara sebagai satu-satunya sumber cahaya.
Kita berdiri di atas pilar. Lei Tianan melihat sekeliling dan menemukan bahwa lapangan sepak bola itu hanyalah puncak sebuah pilar. Sepertinya ada gua besar di atas mereka, dan jurang di bawah mereka dipenuhi magma yang mengepul. Itu bisa membantumu maju ke alam ilahi. Zhang Han menatap Gai Xingkong dan berkata, tapi menurutku penting bagimu untuk pergi ke Hong Kong bersama kami. Jika aku menanam bunga matahari, kamu akan mendapatkan gelombang ki dari matahari. Di bawah bimbingan jari-jari Zhang Han, mutiara itu perlahan bergerak ke Gai Xingkong. Ikan tulang naga itu menggeliat lebih ganas, berusaha dengan sia-sia untuk mendapatkan kembali mutiara emas. Ini. Gai Xingkong ingin mengatakan sesuatu setelah mengambil mutiara itu dengan gembira. Namun, ia kurang pandai menyampaikan sesuatu dengan sopan. Ketika Lei Tianan sedang sibuk mengatur bahasanya, Zhang Han berkata kepada Lei Tianan dan Wang Zanpeng, ayo kita bersih-bersih besar-besaran. Oke. Lei Tianan bersorak dan mulai memanen berbagai macam ramuan spiritual bersama Wang Zanpeng dengan kecepatan tinggi. Zhang Han tersenyum pada Gai Xingkong, lalu bergegas menuju bunga matahari. Dengan lambaian tangan kanan Zhang Han, seluruh bunga matahari lenyap bersama akarnya. Lei Tianan dan Wang Zanpeng menghabiskan waktu 5 menit mengumpulkan semua ramuan spiritual dan menumpuknya. Han, petiklah beberapa. Kamu bisa menanamnya di gunungmu dan menjadikannya lahan pertanian spiritual untuk kita, kata Wang Zanpeng. Ya, Lei Tianan mengangguk. Aku akan mengambil beberapa untuk ditukar dengan batu permata itu. Sisanya bisa kau bagikan. Terima kasih atas mutiara emasnya, tapi aku tidak akan mengambil sisanya. Bagikan saja sebagian dengan para ahli bela diri yang memberikan permata itu. Gai Xingkong hanya mengambil 1/5 ramuan setelah memikirkannya dengan saksama. Lei Tianan mengambil 1/5-nya. Wang Zanpeng menyimpan sisa separuh tanaman herbal dan berencana untuk kembali dan membuka lahan pertanian spiritual. Ayo kembali. Zhang Han mengendalikan ikan tulang naga untuk terbang ke atas bersamanya. Dia bisa melihat dari kejauhan pintu yang terbakar di depannya di sebelah kanan. Butuh waktu hampir 1 jam bagi mereka untuk sampai di sini dan 5 menit untuk kembali. Set, set, set. 4 sosok bergegas keluar dari gerbang. Melihat mereka, orang lain di luar gerbang menjadi gembira. Saat itu hari sudah senja, dan matahari memancarkan cahaya terakhirnya dari sisi barat langit. Setelah Zhang Han dan teman-temannya keluar, mereka segera dikelilingi oleh sekelompok orang. Grandmaster Gai, apakah Anda mendapatkan sesuatu di sana? Kakek, bisakah kau maju ke alam ilahi kali ini? Itu tiba-tiba berubah menjadi hitam dan tampak seperti lubang hitam. Mengerikan. Wah, ikan apa itu? Petik 2. Ketika semua orang di sekitarnya sedang berbicara, Zhang Han menutup pintu api dengan indera jiwanya, yang segera menghilang bersama sisa energi dari semua permata itu. Kemudian, ia memasukkan kembali pedang api menderu ke dalam cincin luar angkasa. Banyak orang yang iri kepadanya karena memiliki senjata suci seperti itu. Zhang Han sekarang memiliki pedang tarian iblis, zirah emas, 1 set kartu lengkap, dan pedang api mengaum. Dia sangat kaya akan harta karun. Tetapi tidak seorang pun, termasuk Wang Zanpeng, pernah melihat Zhang Han menggunakan pedang, dan mereka tidak tahu apakah dia bisa bertarung menggunakannya. Baiklah, mereka yang baru saja memberi kita permata, silakan pilih permata bernilai ganda di antara bahan-bahan berharga alami ini. Gai Xingkong melambaikan tangannya, dan setumpuk ramuan spiritual muncul. Pada saat yang sama, Lei Tianan juga memberikan beberapa ramuan kepada bawahannya. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka negeri itu benar-benar indah dengan begitu banyak harta karun. Setelah membagikan harta karun, Gai Xingkong berkata, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas bantuannya kali ini. Urusan kita di Lin Hai sudah selesai. Kalian boleh pulang. Saya akan pergi ke Hong Kong bersama mereka. Maka rencana perjalanan semua orang pun ditentukan. Pasukan Lei Tianan dan Gai Xingkong akan berangkat malam ini, meninggalkan Gai Xingkong dan Gai Rulong di sini untuk pergi ke Hong Kong bersama Zhang Han keesokan harinya. Setelah membuat rencana, mereka pergi ke sisi lain di mana terdapat kursi santai. Meng Meng berlari ke arah Zhang Han setelah melihatnya, tetapi segera bingung dengan ikan di tangannya. Ayah, ikan itu besar sekali. Ya. Zhang Han melirik ikan tulang naga dan menjawab, ayo kita bawa kembali. Oke. Setelah mengobrol, mereka naik ke kapal pesiar satu persatu. Ikan besar berukuran 1 meter di tangan Zhang Han cukup menarik perhatian. Malam itu mereka makan malam di ruang makan keluarga Rong, dan Rong Changjiang merasa tertekan setelah mengetahui Zhang Han akan berangkat ke Hong Kong keesokan paginya. Ia belum berkonsultasi dengan Zhang Han tentang ilmu bela diri, yang akan sangat bermanfaat baginya mengingat kekuatan Zhang Han. Rong Changjiang memutuskan untuk menunggu Jiali kembali. Sementara Rong Zhenxing, kepala keluarga Rong, Rong Zhenmou, Rong Yong, Rong Fan,
dan Rong Han semuanya datang untuk mengobrol dengan Zhang Han. Wang Xibei terlalu takut untuk mendekatinya. Mereka mengobrol hingga pukul 9 malam, lalu kembali ke rumah masing-masing. Zhang Han bercerita dengan suara rendah dan lembut, yang membuat ibu dan anak itu segera tertidur. Sekitar pukul 6 pagi keesokan harinya, Gai Xingbong dan Gai Rulong mengikuti Zhang Han ke bandara internasional di kota Linhai dengan iring-iringan mobil keluarga Rong. Ikan tulang naga telah ditempatkan dalam wadah kaca dan dibawa oleh Zhao Feng dan Penatua Meng. Meng Meng bersenang-senang di Linhai dan berharap dapat kembali ke Hong Kong. Dia tidak bermain dengan dua kekuatan Hei Hei selama berhari-hari. Meng Meng dan Ziyan berjalan menuju wadah kaca dan mengamati ikan itu dengan saksama. Meng Meng bergumam, "Ikan besar, aku akan mengenalkanmu pada Hei Hei besar dan Hei Hei kecil setelah kita kembali. Mereka sangat baik." Bab 602 Ikan Lesat. Penampilan Meng Meng yang cantik membuat Ziyan geli. Ikan itu tidak mengerti kata-katamu. Zhang Han berdiri di sisi kanan Ziyan dan berbicara dengan Gai Xingkong. Di sampingnya, Rong Changjiang dan beberapa anggota keluarga Rong yang datang untuk mengantar kepergian mereka. Wang Zanpeng dan yang lainnya ada di belakang mereka. Meskipun mereka akan naik jet pribadi, mereka harus menyeberangi bandara dan pergi ke hanggar di sisi bandara. Mereka masuk melalui pintu langsung dan berjalan selama 2 menit untuk sampai ke pesawat. Ada 3 pesawat pribadi yang terparkir di area ini, di antaranya pesawat Zhang Han yang paling mewah. Ada pesawat yang lebih kecil di satu sisi Zhang Han, dan 7 atau 8 orang mengikuti seorang pemuda ke pesawat di depan mereka. "Anak Lin, kami tidak memperlakukanmu dengan baik kali ini. Kupikir kamu bisa tinggal beberapa hari lagi." "Ya, Tuan Muda Lin, terlalu mendadak bagimu untuk memutuskan kembali. Kamu belum bertemu dengan gadis di Universitas Linhai, kan?" Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang yang mereka kepung adalah Lin Jie, salah satu dari 4 tuan muda di kota Sanjing. Setelah mendengar ini, Lin Jie melambaikan tangannya. "Kau bercanda. Lihat ke depan," desir. Mereka mendongak dan melihat seorang gadis jangkung mengenakan gaun pendek dan stoking sutra hitam berdiri di pintu pesawat, tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Lin Jie. Mendesis. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin gadis dari Universitas Linhai itu berpakaian begitu seksi? Bukankah dia menolak Lin beberapa hari yang lalu? Dong Hu, adik Zhang Han, kini berdiri di samping Lin Jie. Ia tersenyum dan berkata, "Kakak Lin bersenang-senang dengannya tadi malam." Setelah Dong Hu pulih, ia menutup toko mobil bekasnya dan bekerja untuk Lin Jie. Lin Jie menyadari bahwa Dong Hu tidak hanya buruk, tetapi juga menurun. Namun, orang seperti itu cocok untuk dijadikan bahan lelucon oleh Lin Jie, jadi kali ini Lin Jie membawanya ke Linhai. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Dong Hu adalah tipe orang yang rela mengorbankan kebenaran demi keuntungan. Lucu bagi Lin Jie melihat Dong Hu meninggalkan Liu Feng dan menjadi pengikutnya. "Anak Lin, aku sangat mengagumimu, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan itu dalam 2 hari, luar biasa." Beberapa orang di belakang Lin Jie mulai menyanjungnya. Mereka sangat mengagumi Lin Jie karena putra tertua keluarga Gu juga mengejar gadis itu pada saat yang sama, yang tidak muncul dalam 2 hari ini karena suatu alasan, memberikan kesempatan yang bagus kepada Lin Jie. "Ada masalah apa Tuan Muda Lin sampai-sampai kamu buru-buru kembali ke Sanjing?" tanya seorang pria di samping Lin Jie. Dia memiliki status tertinggi di antara orang-orang ini selain Lin Jie. Dia tahu bahwa Lin Jie berencana tinggal di Linhai selama setengah bulan, tetapi ternyata hanya tinggal kurang dari seminggu di sana. Lin Jie menerima 2 panggilan telepon kemarin dan langsung mengatur keberangkatan pesawat. Jelas, ada yang salah dengannya. Pria itu berniat pergi ke Beijing bersamanya, tetapi dia akan mengurungkan niatnya jika Lin Jie terlalu sibuk. Tidak ada yang serius. Lin Jie menggelengkan kepalanya. Lelang tahunan Heavenly Strain akan segera dimulai. Kabarnya ada banyak barang antik asli di sana, dan aku berencana kembali untuk melihat-lihat dan membeli beberapa hadiah. Ulang tahun paman keduaku sebentar lagi. Oh, apakah ini lelang Heavenly Strain? Pria berambut cepak itu tertarik dengan berita itu. Aku tidak tahu apakah ini merepotkan Cildelin, tapi aku ingin ikut denganmu. Ya, sama-sama, Xiao Ma. Giliranku yang mentraktirmu setelah kita kembali ke Sanjing. Lin Jie tersenyum. Baiklah, aku akan mengikuti Cildelin untuk memperluas visiku, kata Ma Liang sambil tersenyum. Sebagai salah satu kandidat ketua anak perusahaan bisnis keluarganya, Ma Liang membutuhkan pendukung kuat seperti Lin Jie. Jangan terlalu rendah hati, Xiao Ma. Visimu seharusnya lebih luas daripada visiku, terutama dalam hal identitasmu. Ikut saja aku bersenang-senang, dan ambil apapun yang kau suka di pelelangan. Lin Jie tersenyum dan berjalan menuju pesawat. Gadis seksi bersepatu hak tinggi itu datang untuk bersandar di bahunya. Lin Jie dengan santai mengulurkan tangan kanannya untuk memeluk wanita itu, lalu naik ke pesawat bersamanya.
Ma Liang terkejut dengan sikap gadis itu. Memang benar dia tidak bisa menilai seorang gadis dari penampilannya. Dia berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain dan berjalan ke pintu masuk pesawat bersama Lin Jie dan Dong Hu. Ketika Lin Jie mendekati pintu masuk pesawat, dia melihat sesuatu yang aneh dan berkata, "Hah? Ada apa, Saudara Lin?" Dong Hu mengalihkan pandangannya ke arah itu. Ketika dia melihat lelaki itu memimpin segerombolan orang lain tak jauh dari mereka, raut wajahnya berubah, lalu dia menjadi sedikit galak. Pesawat mahal itu sangat bagus. Tatapan Ma Liang terfokus pada pesawat di arah itu. Bukan pesawatnya, tapi orang-orang itu. Lin Jie mengerutkan kening dan menatap Dong Hu. Apakah pria itu Zhang Han tadi? Apa maksudmu? Dong Hu terkejut. Karena Lin Jie bertanya apakah lelaki itu Zhang Han, bukan apakah lelaki itu mirip Zhang Han. Zhang Han tidak pantas menjadi pelayanmu sekarang. Pesawat pribadi di sana sangat mahal, dan dia tidak mampu membelinya. Lagi pula, pria itu yang pertama kali naik pesawat. Pria itu mungkin terlihat seperti Zhang Han, tetapi itu bukan dia, karena ada begitu banyak orang yang mirip di dunia ini. Kau benar. Lin Jie tertawa. Sayang sekali pemuda sombong seperti itu jadi sengsara sekarang. Jangan bersimpati padanya, Saudara Lin. Zhang Han menjual mobil super tuan muda Liu seharga beberapa juta yuan, yang cukup baginya untuk tinggal di desa. Dong Hu tersenyum. Haha. Lin Jie terhibur. Ma Liang penasaran. Siapa Zhang Han? Dia. Lin Jie sedikit menyipitkan matanya. Dulu dia orang yang sulit kuhadapi, tapi sekarang dia terlalu rapuh. Setelah itu, ia merangkul bahu wanita jangkung itu dan memasuki pesawat. Pengawal Dong Hu, Ma Liang, dan Lin Jie mengikutinya masuk. Pesawat mulai terbang dan perlahan lepas landas di sepanjang landasan. Di belakang mereka, pesawat Zhang Han perlahan terbang ke Hong Kong. Mereka telah bepergian akhir-akhir ini, dan Ziyan merindukan kastil itu, Da Hei, dan Little Hei. Ia tidak menyadari bahwa ia begitu mencintai rumah mereka sebelumnya. Pukul 10 pagi, pesawat mendarat di bandara di belakang Meng Meng Group. Setelah turun dari pesawat, mereka berjalan ke pintu keluar parkir samping. Grup Meng Meng, restoran rekreasi Meng Meng, perusahaan hiburan bulan ungu, bar bulan bintang. Gai Singkong terhibur. Kau menyebut mereka dengan begitu santai. Tidak, kata Meng Meng sebelum yang lain sempat menjawab Gai Singkong, kakek Gai, itu bukan nama sembarangan. Kakek membangun restoran ini khusus untukku. Gai Singkong terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Baiklah, ini salahku. Benar. Wang Ming mengangguk. Han membangun restoran ini khusus untuk Meng Meng, dan restoran cabangnya untuk stafnya. Perusahaan hiburan ini untuk Ziyan agar bisnisnya lebih mudah. Star Moon Bar milik Li, seorang DJ yang hebat. Begitu. Gai Singkong mengangguk. Perusahaan itu besar, dan Han punya bakat di bidang bisnis. Zhang Han tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya, dia sama sekali tidak pandai berbisnis, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Ketika mereka sedang berbicara, Sun Ming dan Su Yong berjalan ke arah mereka. Selamat tahun baru, bos, nyonya, Meng Meng, dan semuanya. Meskipun mereka sudah mengucapkan selamat tahun baru di telepon, mereka masih perlu saling menyapa secara langsung. Mereka semua pergi ke Gunung New Moon bersama-sama dalam iring-iringan mobil mewah. Ketika mereka tiba di kaki gunung, Gai Singkong terkejut lagi. Apakah seluruh gunung ini milik Han? Hanya Wang Zanpeng, Wang Zanhong, Gai Rulong, dan dia yang ada di dalam mobil. Ya, seluruh gunung. Wang Zanpeng tersenyum. Han kuat dan berpengetahuan luas. Keluarga Wang kami dulu tinggal di Sihang, dan Wang Ming adalah suami Rong Jiaxin. Yang mengejutkan kami, hubungan ini memberi kami kesempatan bagus dan kami semua pindah ke sini untuk menjalani kehidupan yang bahagia di gunung dengan Han sebagai tulang punggung kami. Jika bukan karena Xiao Han, kita mungkin telah dihancurkan oleh Sekte Kabut Mistis. Wang Zanhong mendesah. Sekte Kabut Mistis di pinggiran timur Sihang. Gai Singkong terkejut. Apakah Siang Kitian ketua sekte di sana? Ya, itu Siang Kitian. Sekte Kabut Mistis berfokus pada formasi, dan Siang Kitian konon jago di bidang ini. Gai Singkong mengangguk. Tapi dia dikalahkan oleh Han. Wang Zanpeng tersenyum. Han telah mencapai level tertinggi di bidang formasi, yang tidak bisa dipahami oleh saya maupun Siang Kitian. Gai Singkong tercengang. Aku tahu Han jago dalam hal itu berdasarkan formasi yang dia buat di Pulau Jinsa. Tapi sepertinya dia lebih kuat dari yang kuduga. Bukan hanya itu, Saudara Gai. Kau akan menyadari bahwa apa yang kau ketahui hanyalah puncak gunung es setelah berbicara dengannya. Wang Zanpeng menggelengkan kepala dan mendesah. Gai Rulong juga mendesah bersamanya. Kekuatan Zhang Han saat ini masih jauh dari apa yang dapat dicapainya, dan itu hanyalah puncak gunung es yang sedikit menakutkan.
Saat itu pukul 11 pagi. Barisan iring-iringan mobil melewati gerbang batu yang tinggi dan naik, berhenti tepat di tempat parkir di sisi kiri restoran. Setelah keluar, Zhang Han dan teman-temannya masuk ke restoran satu persatu. Zhao Feng, Ah Hu, dan Liu Jiaran, yang mengikuti mereka, membawa akuarium berisi ikan tulang naga ke gunung belakang dan memasukkan ikan-ikan itu ke dalam kolam. Ikan tulang naga mulai berenang dengan riang di kolam dan terkadang melompat keluar air. Bahkan Dahei dan Hei kecil tertarik padanya saat ia sedang memakan ikan-ikan lain di kolam. Apa ini? Kak Gai, nikmati saja hidangan di sini. Aku yakin hidangan ini lebih lezat daripada semua makanan yang pernah kau makan sebelumnya. Wang Zanpeng tersenyum pada Gai Xingkong sebelum memasuki restoran. Kau melebih-lebihkan. Gai Xinglong tertawa. Makanan lezat tidak bisa menarik perhatianku. Namun, saat gigitan pertama, ia tertegun. Lalu ia mulai makan secepat yang ia bisa. Saat Zhang Han dan teman-temannya sedang menikmati makanan, beberapa tamu yang berkeliaran di gunung mencium aroma di udara, yang tidak berasal dari restoran. Apa ini? Baunya enak sekali. Bos sedang makan siang di restoran. Tapi baunya berbeda dari sebelumnya. Rasanya seperti bau ikan bakar. Setengah ikan yang panjangnya sekitar 1 meter tergeletak dengan tenang di rak di samping batu besar di hutan pegunungan belakang. Ikan itu telah dipanggang. Dahei dan Hei kecil telah membagi separuh tubuhnya dan makan dengan gembira. Sambil makan, mereka kadang-kadang mengobrol lewat mata mereka. Ikan yang lezat sekali. Bab 603 baru awal. Di ruang makan sekolah abadi dingin. Dekorasinya dan tata letaknya sangat indah dan megah. Ruang makannya cukup luas dan langit-langitnya tinggi. Di dalamnya terdapat beberapa pilar penyangga, yang tampak seperti naga yang terbang ke atas. Langit-langitnya juga dihiasi berbagai macam dekorasi, termasuk beberapa lampu hias yang saling memantulkan cahaya dari kejauhan. Tidak ada sekat di antara meja makan, dan kursi serta mejanya pun dirancang khusus. Ciri khas aula ini adalah 3 buah kaca utuh dari lantai hingga langit-langit, yang mengejutkan para pekerja yang membawa furnitur ke sini. Tak diragukan lagi, suasana makan di sini sangat nyaman. Apalagi, ada 50 orang di restoran ini. Selain sejumlah kecil anggota keluarga Zhang Han, tamu lainnya termasuk Luo Chengwen dari keluarga Luo, Luo San, ketua Saint Kindergarten, kepala keluarga Chu, dan berbagai pengusaha kaya terkenal di Hong Kong. Fu Hongshan dan Tang Jiayi keduanya mengundi dan membeli kartu anggota. Saat itu jam makan siang, dan banyak anggota sedang makan di meja samping. Awalnya, mereka semua duduk sendiri di restoran. Lambat laun, mereka berkumpul dan mengobrol saat makan siang, dan seseorang bahkan mengambil foto restoran tersebut. Banyak orang bercanda bahwa kalangan bisnis Hong Kong akan terbelakang selama 10 tahun jika sebuah bom dijatuhkan saat makan siang di restoran ini. Ada begitu banyak selebritas di restoran itu, termasuk mereka yang berasal dari 3 keluarga teratas saat ini. Keluarga keempat telah dihancurkan oleh Zhang Han. Masih ada beberapa botol anggur merah yang dikirim Liu Qingfeng di restoran, tetapi semua tamu di sini begitu kaya sehingga mereka terus beralih ke lemari minuman keras yang diisi dengan minuman keras klasik yang berharga. Lemari minuman keras berisi ratusan botol anggur ini telah menjadi ciri khas restoran ini. Semua orang bisa mendapatkan anggur gratis, tetapi nantinya mereka akan mengisi kekosongan tersebut dengan anggur baru tanpa merek, yang sangat menarik bagi mereka. Semua orang di restoran memberi hormat kepada Zhang Han setelah melihatnya. Namun, mereka tidak mengganggunya karena ia sedang mentraktir teman-temannya. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Grandmaster Gai, North Tiger Gai Xingkong." Kata-katanya mengejutkan pelanggan lainnya. Kenapa harimau utara Gai Xingkong datang ke Hong Kong? Sepertinya dia kenal dengan Grandmaster Zhang. Mengejutkan sekali. Mereka semakin bingung dengan rasa hormat Gai Xingkong kepada Zhang Han. Sungguh hebat Tuan Zhang. Namun, ketika mereka melihat Gai Xingkong telah memakan suapan pertama makanannya dan kemudian diam-diam mempercepat kecepatannya, mereka semua tertawa dalam diam. Betapapun kuatnya Gai Xingkong, ia pun takluk pada kelezatannya. Makan dan ngobrol, semua orang menikmati waktu makan siang yang menyenangkan. "Papa, aku sudah kenyang." Meng Meng selesai makan, mengambil segelas jus apel, dan menyesapnya. Pada saat yang sama, dia menatap Zhang Han dan Ziyan dengan penuh semangat. Tentu saja, Meng Meng ingin bermain dengan Dahei dan Little Hei. Namun, karena ada begitu banyak orang dewasa di restoran, Meng Meng harus menunggu persetujuan orang tuanya dengan sabar. Hal ini dikarenakan pendidikan Ziyan yang baik. Meskipun Meng Meng sabar, Zhang Han tidak ingin dia menunggu lama. Semenit kemudian, melihat Ziyan meletakkan sumpitnya dan menyeka bibirnya dengan handuk, Zhang Han berkata, "Selamat makan siang. Kita akan pergi ke gunung belakang." "Wow." Meng Meng meletakkan botol jusnya dan menatap Zhang Han dengan gembira. "Jangan manjakan dia.
Ziyan tersenyum lalu berkata kepada tamu-tamu lain, "Selamat bersenang-senang di sini, Paman Gai dan Tuan Wang. Kami akan membawa Meng Meng untuk mencari Dahei dan Hei kecil di gunung belakang. Aku akan pergi denganmu." Zhang Li meletakkan sumpitnya. "Aku juga." Zhou Fei menghabiskan potongan ayam terakhirnya, bersendawa puas, lalu meletakkan sumpitnya. "Aku juga kenyang." Gai Xingkong tersenyum dan berkata, "Ini makanan terlezat yang pernah kumakan." Sebagian besar orang di meja itu berdiri dan keluar. Mereka berjalan perlahan karena baru saja selesai makan. Meng Meng berlari maju dengan gembira. Kastil itu sangat artistik. Ketika mereka melewati kastil, Gai Xingkong menggelengkan kepala dan mendesah. Lalu ia terkejut melihat pohon-pohon tinggi di belakangnya. "Pohon ini unik." Hahaha. Wang Zanpeng tertawa terbahak-bahak. "Bukan hanya unik. Benarkah?" Gai Xingkong terkejut saat mengetahui bahwa pohon unik ini adalah benda suci. Berjalan menuju pohon Thunder yang dan memandangi gunung bulan baru, Gai Xingkong kembali mendesah. Area seluas ini sungguh bagus. Kebun buah, ternak, hewan peliharaan, kolam ikan, dan area pemukiman di Qianshan membentuk kota yang sepenuhnya mandiri. Meng Meng mengabaikan mereka dan terus berlari maju dengan kaki pendeknya. Dia bersorak sambil berlari, "Hei hei besar, hei hei kecil, aku kembali." Zhang Han mengendus udara dan mencium aroma samar. Ia menatap kolam selama 3 detik, lalu melihat ke arah hutan lebat. Dahei dan Little Hei melompat keluar hutan dengan cepat, tetapi mereka bersendawa pada saat yang sama. Setelah melihat Zhang Han, Dahei merasa bersalah dan tidak berani menatap matanya. Jelas, Zhang Han telah melakukan kesalahan. Si kecil Hei yang sudah seperti saudara sendiri dibanding Dahei, berlari ke arah Meng Meng dan melompat kegirangan. Bibir Zhang Han berkedut. "Aku baru saja membawa ikan tulang naga kembali. Beraninya kau memakannya?" Awalnya, Zhang Han berencana untuk mengembangbiakkan ikan tulang naga dan menjadikannya makanan lezat di masa depan. Pada saat yang sama, mereka dapat dibudidayakan sebagai penguasa laut. Begitulah inti semuanya. Ketika Zhao Feng menaruh ikan tulang naga di kolam ikan, dia lupa memperingatkan Dahei dan Little Hei, karena dia pikir mereka selalu berperilaku baik dan tidak akan memakan ikan itu. Namun, ikan tulang naga mulai membuat masalah begitu Zhao Feng pergi. Ia melompat keluar dari air, berputar-putar di sekitar kolam, dan segera memakan seekor ikan besar. Ikan sepanjang 1 meter itu adalah yang terbesar di kolam, yang lebih suka menggigit satu ikan pada satu waktu dan melemparkannya 5 meter dari air. Kemudian ikan tulang naga akan melompat keluar dari bawah dan memakannya. Ikan tulang naga di air sangat bebas. Namun, tindakannya menarik perhatian Dahei dan Little Hei. "Apa ini? Aku tidak tahu." Oh. Ikan-ikan kita dimakan olehnya. Aduh. Saya melihatnya. Wah. Sombong sekali. Saudaraku, ayo kita bunuh dia. Aduh. Si kecil Hei menyipitkan matanya, memanggil 2 kali dengan suara rendah, melengkungkan tubuhnya, lalu mendekati kolam selangkah demi selangkah. Oh. Cepat. Apa yang kamu tunggu? Berdasarkan pemberitahuan Dahei. Suara mendesing. Setelah melihat seekor ikan terlempar keluar air lagi, Little Hei bergerak cepat ke arah itu. Ikan tulang naga hendak melompat keluar dari air ketika melihat mulut bergigi tajam mendekat. Ia akan digigit. Ikan tulang naga baru saja lepas dari Zhang Han dan hendak hidup bebas di air. Namun, ia baru saja memakan 8 ekor ikan sebelum digigit oleh Hei kecil. Itu adalah akhir dari hidupnya. Hei kecil secepat kilat. Setelah membunuh ikan tulang naga dengan 1 gigitan, ia kembali ke darat dan berlari menuju Dahei dengan ikan di mulutnya. Wow! Dahei ragu-ragu. Oh. Ikan ini terlihat gemuk. Bagaimana kalau kita panggang saja? Tak lama kemudian, terciumlah bau busuk di hutan lebat di belakang gunung. Tentu saja, kualitas daging ikan tulang naga, yang mendekati tingkat Grandmaster, sangat baik. Ditambah dengan nutrisinya yang unik, hidangan ini bisa disebut sebagai hidangan tonik. Zhang Han terus mengamati Dahei dan Little Hei dengan indera jiwanya. Ia merasakan kidan darah Dahei melonjak dan berkembang pesat. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pertahanan Dahei akan segera meningkat pesat, dan kerangka Little Hei juga akan sedikit berubah, membuat kecepatan kultivasinya semakin cepat. Zhang Han tahu bahwa Little Hei akan segera memperoleh kecepatan yang sama dengannya setelah melewati 3 hingga 5 level, dan itu akan lebih cepat daripada suara. Merasakan tatapan Zhang Han, Hei kecil, yang baru saja mendekati Meng Meng, berbalik dan berlari ke arah Zhang Han. Kemudian ia berjongkok di tanah, mengibaskan ekornya yang besar, dan meludahkan lidahnya ke arah Zhang Han. Matanya yang jernih menunjukkan kegembiraan melihat tuannya. Adapun Dahei, ia berlari ke arah Meng Meng, meletakkan gadis kecil itu di bahunya, dan kemudian duduk di depan Zhang Han. Hoa.
Dahei menunjuk ke arah kolam dan mencoba memberi penjelasan kepada Zhang Han. Kami memakannya karena terus-menerus menimbulkan masalah. Zhao Feng menatap mereka, lalu tertegun mendengar kebenarannya. Ia tak bisa berhenti memikirkannya dengan takjub. Kedua kekuatan Hei Hei itu sangat kuat. Mereka baru saja memakan ikan berharga itu. Zhang Han merasa geli. Ia melambaikan tangannya dan berkata, pergi saja untuk bersenang-senang. Oh, ham. Dahei merasa lega dan berlari ke area hewan peliharaan di gunung belakang sambil melempar dan menangkap Meng Meng dalam pelukannya. Hei kecil bersorak-sorai sambil melompat-lompat di sekitar Dahei. Ayo kita duduk sebentar, kata Zhang Han sambil menatap Meng Meng dan tersenyum tipis. Namun, ketika mereka berjalan maju, mereka menemukan bahwa Gai Singkong tidak bergerak. Otot wajahnya menegang dan dia menatap Dahei dan Little Hei dengan kaget. Ada apa denganmu, kakek? Gai Rulong bingung. Gai Singkong tidak menjawabnya, tetapi terus menatap Dahei dan Little Hei. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan memaksakan senyum pada Zhang Han. Kalau aku benar, keduanya, makhluk roh tingkat Grandmaster. Ya, Zhang Han mengangguk. Gai Singkong tak kuasa menahan napas lega. Han, sekolah abadi dinginmu sungguh luar biasa. Haha. Wang Zanpeng tertawa dan berkata, jangan khawatir, ini baru permulaan. Anda akan segera tercengang. Bab 604 semoga beruntung. Baru permulaan. Gai Singkong tahu apa yang ingin dikatakan Wang Zanpeng, jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan menunggu kejutanmu. Paman Gai, kemarilah dan duduklah. Hei, Xiao Feng, tolong panggil seseorang untuk mengirimkan buah ke sini, kata Ziyan sambil tersenyum. Setelah transformasi Zhang Han, kanopi sebelumnya telah dilepas dan diganti dengan beberapa paviliun batu. Medan paviliun sedikit lebih tinggi, dan terdapat sekitar 10 paviliun di seluruh gunung belakang dan deretan paviliun di kolam air tempat orang-orang dapat memancing. Paviliun-paviliun tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan rombongan tamu memilih paviliun yang relatif besar. Terdapat meja dan kursi batu persegi panjang yang terbuat dari batu-batu hangat di paviliun tersebut, dan mereka tidak merasa kedinginan atau basah saat duduk di atasnya. Jika kursi batu itu dingin seperti biasa dan membuat orang menderita wasir setelah duduk di atasnya dalam waktu lama, sekolah abadi dingin akan menjadi bahan olok-olokan. Zhao Feng pergi memetik buah sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Ketika dia berjalan ke kebun, dia bertemu Ah Hu dan Liu Jiaran. Liu Jiaran masih berlibur, jadi dia bersedia bepergian ke Hong Kong bersama Ah Hu. Liu Qingfeng awalnya enggan, tetapi putrinya sekarang sudah dewasa dan dia tidak bisa mengendalikannya. Dia mempercayai karakter Ah Hu dan tahu bahwa Ah Hu akan mematuhi Zhang Han dan tidak akan memakan buah terlarang sebelum dia bertunangan dengan Liu Jiaran. Setelah beberapa hari pengamatan, Liu Qingfeng setuju bahwa Liu Jiaran dapat pergi ke Hong Kong bersama Ah Hu. Liu Jiaran penasaran dengan semua hal di sekolah abadi dingin. Rumah-rumah yang indah. Bunga yang indah sekali. Pohonnya tinggi sekali. Kastilnya sungguh mengesankan. Bosnya kaya raya. Banyak sekali hewan peliharaan. Mereka cantik-cantik. Oh, itu gorila, ya. Besar sekali. Liu Jiaran terus bersorak sepanjang jalan. Kemudian mereka bertemu Zhao Feng dan pergi ke kebun untuk memetik buah bersamanya. Melihat segala macam pohon buah-buahan dan buah-buahan yang indah, Liu Jiaran tidak dapat menahan air liurnya. Melihat pasangan itu berciuman di belakangnya, Zhao Feng memutuskan untuk tidak mengganggu mereka. Ia memetik setumpuk buah lalu bergegas pergi. Ia mencuci buah-buahan itu dan mengirimkannya ke paviliun. Kemudian ia pergi menemui orang-orang yang baru saja selesai makan siang dan datang untuk mengunjungi gunung belakang. Mengki, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana? Zhao Feng menatap gadis itu dan berkata dengan penuh semangat. Aku tidak akan pergi ke hutan bersamamu. Liang Mengki dan Liang Hao pergi ke paviliun Zhang Han untuk mengobrol dengan Zhang Li. Zhao Feng mengikuti mereka kembali ke paviliun. Yang lainnya juga pergi ke paviliun lain untuk melihat pemandangan dan menikmati waktu luang mereka setelah makan siang. Mereka lebih suka menonton Meng Meng bermain dengan Dahei dan Little Hei. Gunung belakang kini penuh semangat dengan kehadiran Meng Meng. Selama Meng Meng pergi, Dahei akan tidur seharian dan Hei kecil tidak mau keluar untuk berjalan-jalan. Jelaslah bahwa ketika Zhang Han dan keluarganya pergi, Dahei dan Little Hei tidak punya motivasi untuk melakukan apapun. Hanya pada setiap waktu makan asap dari hutan dapat terlihat. Han, kamu punya tanah harta karun. Gai Singkong melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, aku tak sabar melihat ekspresi Guang Yu dan Jiali saat mereka kembali. Setiap kali membicarakan Zhang Guangyu, Gai Singkong selalu memasang senyum khas di wajahnya. Meskipun Zhang Han sangat kuat, ia berasal dari generasi muda Gai Singkong dan tidak bisa dianggap sebagai saudara. Saudara Gai, cobalah apel di sini. Wang Zanpeng memberinya apel merah sambil tersenyum.
Tidak, terima kasih. Aku tidak banyak makan buah, dan aku tidak tertarik. Gai Xingkong melambaikan tangannya dengan santai. Kalau begitu, kamu harus mencobanya. Cobalah, kata Wang Zanpeng sambil tersenyum. Ini, baiklah. Gai Xingkong mengambil buah itu karena sopan. Setelah menggigitnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan keras, wah, lezat sekali. Dia memakan apel utuh dalam beberapa gigitan. Gai Rulong tercengang. Kakekku jarang makan buah, apalagi apel. Han, buah-buahan di sini istimewa. Gai Xingkong memandang kebun buah itu dan kemudian ke tempat-tempat lain, mencoba menemukan sesuatu. Dia menyadari bahwa makanan di sini lezat dan buah-buahannya sangat harum. Apa artinya? Pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Pasti ada beberapa material alami berharga di sini, tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dia bahkan tidak menyadari aroma rumput yang harum beberapa meter jauhnya. Zhang Han menyeringai setelah mendengar komentar Gai Xingkong. Kamu akan tahu nanti. Bahkan Ziyan menutup mulutnya dan tersenyum, karena dia melihat Gai Xingkong meraih keranjang buah dan mengambil sebuah apel. Siapa yang bilang dia tidak pernah makan buah? Suamiku kuat dalam segala hal. Ziyan menatap Zhang Han dengan cinta dan kekaguman di matanya. Kisah asmara mereka membuat beberapa orang di sekitar mereka merasakan arus listrik di sekitar mereka. Wah! Selama bertahun-tahun, cinta antara pasangan ini masih sangat menyentuh. Gai Rulong satu-satunya yang duduk diam di dekat mereka tanpa berkomentar. Ia fokus pada keranjang buah dan bertanya-tanya apakah buah-buahan itu benar-benar lezat. Jadi dia mengambil sebuah apel dan menggigitnya, yang terasa renyah dan manis. Ternyata apel bisa sangat lezat. Gai Rulong mulai makan buah sambil mendengarkan mereka mengobrol. Meskipun belum festival Lentera, suasana tahun baru hampir menghilang. Terutama bagi para seniman bela diri, festival musim semi tidak begitu penting. Setelah duduk selama setengah jam, Zhang Han memandang Meng Meng di depannya dan mendapati bahwa dia berniat bermain sepanjang sore. Setelah memikirkannya, Zhang Han bersiap untuk mengurus urusannya sendiri. Paman Gai, ayo pergi, Zhang Han berdiri dan berkata. Apakah kamu akan melakukan sesuatu? Tanya Ziyan. Ya. Zhang Han mengangguk. Aku akan kembali dalam 1 jam. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dengan Meng Meng, jawab Ziyan. Semua tamu di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Ziyan, Zhou Fei, Zhang Li, Liang Hao, Liang Mengqi, dan Zhao Feng pergi ke area hewan peliharaan. Zhang Han, Wang Zanpeng, dan Wang Ming pergi ke pohon guntur yang. Haruskah aku mulai? Tanya Gai Xingkong ketika melihat Zhang Han berhenti. Tunggu aku, jawab Zhang Han. Dia berdiri membelakangi pohon Thunder yang dan menutup matanya. Dia terdiam setelah mengatakan hal itu, meninggalkan orang lain dalam kebingungan. Apa yang dia lakukan? Di bawah tatapan semua orang, 1 menit, 2 menit, 10 menit berlalu. Ketika mereka cukup sabar menunggu hingga menit ke-11. Zhang Han tiba-tiba melangkah maju dan muncul 5 meter jauhnya. Seluruh pohon Thunder yang bergetar. Dengan langkah kedua, Zhang Han berjalan maju 4 meter. Pohon petir yang bergetar lagi. Setelah Zhang Han mengambil langkah ketiganya, daun-daun pohon petir yang mulai bergetar. Wajah Gai Xingkong tiba-tiba berubah. Sebuah objek ilahi. Dia mendongak ke pohon yang petir. Yang mengejutkannya, pohon setinggi itu ternyata adalah benda suci. Setelah Zhang Han mengambil langkah keempatnya, suara mendesing. Angin sepoi-sepoi terbentuk di dekatnya dan mengejutkan Gai Xingkong. Dia menemukan bahwa seluruh padang rumput hijau juga merupakan harta karun. Setelah Zhang Han mengambil langkah kelimanya, semakin Gai Xingkong merasakan, semakin kaku raut wajahnya. Ternyata, ini adalah tanah harta karun sungguhan. Pegunungan dan ladang penuh dengan bahan-bahan alam yang berharga, sungguh menakjubkan. Ketika Zhang Han menyelesaikan langkah kelimanya, dia membuka sepasang mata yang bersinar. Bunganya rontok. Zhang Han mengulurkan tangan kanannya ke depan dan memanggil bunga matahari. Bunga itu bersinar di udara, 5 meter di atas tanah, dan perlahan-lahan jatuh. Ketika bunga matahari muncul, semua tanaman dan pohon di seluruh wilayah tampak aktif. Gai Xingkong, yang dekat dengan alam ilahi, juga merasakan ki yang menakjubkan. Saat bunga matahari jatuh, gelombang tak terlihat menutupi seluruh wilayah. Yang ki mulai menyebar. Zhang Han menelan ludah dan mundur selangkah untuk merasakan bunga matahari. Ia menunggu kesempatan bagi Gai Xingkong untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. 3 detik setelah bunga matahari jatuh. Pohon petir yang bergetar tiba-tiba, lalu muncullah berkas cahaya biru yang memancar ke arah bunga matahari. Zhang Han terkejut karena dia tidak tahu apa itu. Apakah kualitas bunga matahari lebih rendah dari yang kukira? Apakah pohon yang petir enggan menerima hal-hal asing? Saya rasa saya tidak dibutakan.
Tetapi perubahan yang terjadi pada saat berikutnya mengejutkan Zhang Han, yang segera menjadi sangat gembira. Apa yang dikatakannya membingungkan orang lain. Itu bukan bunga matahari. Bunga matahari berubah seiring dengan kata-kata Zhang Han. Dengan terkonsentrasinya energi esensi pohon yang petir, kelopak bunga matahari yang putih bersih tiba-tiba bergetar sedikit. Berderak, berderak, berderak. Satu demi satu, bunyi berderak terdengar dari bunga-bunga dan kelopak-kelopak putihnya berguguran, seperti cat yang jatuh dari barang antik. Setelah bahan putih yang menutupinya menghilang, kelopak dan batangnya berubah menjadi warna yang mengejutkan. Itu bukan bunga matahari. Itu adalah bunga guntur yang jauh lebih berharga daripada bunga matahari. Betapa beruntungnya Zhang Han. Sambil menatap bunga thunder yang berwarna biru kristal, Zhang Han tersenyum. Efek nutrisi bunga thunder yang terhadap wilayah itu jauh lebih baik daripada bunga matahari. Yang terpenting, Zhang Han memiliki pohon thunder yang. Dengan bantuan bunga thunder yang, waktu produksi kayu thunder yang dapat dipersingkat secara signifikan. Pohon thunder yang berkaitan dengan elemen kayu, sedangkan bunga thunder yang berkaitan dengan elemen api. Jika Zhang Han bisa mendapatkan rumput thunder yang dengan elemen air, kristal thunder yang dengan elemen logam, dan pasir thunder yang dengan elemen tanah. Dia akan mengumpulkan kelima elemen dan mengubah seluruh wilayah menjadi tanah guntur yang merupakan tanah harta karun sesungguhnya. Usia harapan hidup orang biasa yang tinggal di negeri petir yang bisa mencapai lebih dari 300 tahun. Di antara semuanya, bunga thunder yang, sebagai harta thunder yang, adalah yang paling sulit ditemukan. Dia tidak menyangka bahwa bunga matahari yang diduga itu sebenarnya adalah bunga guntur yang tersembunyi. Zhang Han menghela napas lega karena hanya Saint Warrior Planet yang memiliki begitu banyak harta roh. Mari kita mulai. Melihat bunga thunder yang dengan energi yang melonjak, Zhang Han mengangguk ke arah Gai Xingkong. Sudah waktunya bagi Gai Xingkong untuk membuat terobosan. Bab 605 Alam Ilahi. Gai Xingkong tampak serius sekarang. Wow. Gai Xingkong menarik napas dalam-dalam 3 kali untuk menenangkan diri, lalu melangkah maju 2 langkah dan duduk bersila di atas rumput. Saat ia memejamkan mata, sebuah mutiara emas tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu kabut emas yang ekstrim dan energi lainnya menyembur keluar dari mutiara, mata Zhang Han berbinar. Dia mengendalikan semua energi di wilayahnya untuk berkumpul di Gai Xingkong. Tiba-tiba, badai muncul di sekitar Gai Xingkong. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Badai emas pucat menyelimuti Gai Xingkong. Pada saat yang sama, setengah energi bunga petir yang telah terkumpul di mutiara emas di tangan Gai Xingkong. Sisa energinya diubah menjadi ribuan bintang, lalu jatuh ke seluruh wilayah seperti hujan meteor. Warna rumput yang harum semakin cerah, tanah semakin subur, dan semua kolam ikan, serta areal penanaman semakin diperbaiki. Semua perubahan itu hanya dapat dirasakan oleh indera jiwa. Kebanyakan orang yang hadir, kecuali Wang Zanpeng, Wang Zanhong, dan Wang Zanzong, yang pergi ke gunung belakang, tidak merasakan perubahan ini. Mereka bertiga merasa bahwa seluruh sekolah abadi dingin sedang berubah. Mereka tidak tahu apa artinya. Hanya Zhang Han yang tahu apa yang sedang terjadi. Segalanya dipromosikan, dari urat kristal di kaki gunung hingga air spiritual di dalam gua, lalu ke permukaan. Ini adalah promosi menyeluruh yang dibawa oleh kedua jenis harta roh petir ini. Baik pohon yang petir maupun bunga yang petir berkaitan dengan 5 elemen. Jika Zhang Han berhasil mengumpulkan kelima elemen tersebut di masa depan, sekolah abadi dingin akan berubah menjadi istana peri di tanah harta karun. Zhang Han merasakan semua perubahan ini dan wajahnya sedikit berubah. Guru Wang, berikan aku ramuan spiritual itu. Baiklah. Wang Zanpeng memanggil bendera gunung dan sungainya dan mengeluarkan semua ramuan spiritual. Zhang Han melirik ke satu sisi pohon thunder yang. Dengan lambaian tangannya, rumput yang harum di depannya keluar dari tanah dan berpindah ke tempat lain. Kemudian, ia menanam herba spiritual dan mengelilinginya dengan pohon holi, menjadikan sebidang tanah itu sebagai ladang obat. Seharusnya bisa mengeluarkan gelombang energi, bunga thunder yang. Zhang Han mengamati bunga thunder yang. Dengan cara ini, bunga thunder yang dapat mempertahankan kondisi terbaiknya dan memelihara wilayahnya setiap hari. Zhang Han ingin meningkatkan kualitas ramuan spiritual di bidang pengobatan karena apa yang dimilikinya saat ini sudah jauh dari berguna. Jika 5 ramuan tingkat ketiga dapat ditingkatkan ke tingkat keempat, dan lebih dari 50 harta spiritual tingkat kedua dapat ditingkatkan ke tingkat ketiga, ia dapat memurnikan pil spiritual dengan ramuan-ramuan tersebut. Pil spiritual dapat membantu meningkatkan kekuatan spiritual anggota kelompok keamanan, yang akan segera naik ke tingkat yang lebih tinggi. 5 Jenderal, Zhang Han mungkin bisa maju ke level Grand Master dengan pil tersebut. Namun, hal ini mengharuskan bunga thunder yang membayar harga yang relatif besar, yaitu setengah dari saripatinya. Bunga thunder yang tidak hanya memelihara wilayah,
tetapi juga 4 harta roh lainnya sebagai harta roh terkuat dari seri Thunder Yang. Meskipun bunga Thunder yang sedikit rusak, ia juga akan dipulihkan oleh pohon Thunder yang seiring waktu. Aku bisa mencobanya. Zhang Han memikirkannya dan mengambil keputusan. Ada lebih dari 20 ramuan spiritual tingkat ketiga di tengah seluruh ladang, tetapi hanya ada 5 jenis yang ingin ditingkatkan Zhang Han, 3 di antaranya sangat dekat dengan tingkat keempat. Zhang Han masih belum sepenuhnya yakin, jadi ia memutuskan untuk mencobanya. Jika ia tidak bisa meningkatkan semuanya, ia bisa meningkatkan 3 di antaranya. Dengan lambaian tangan Zhang Han, pohon yang petir tiba-tiba melepaskan energi yang sangat besar yang dapat dirasakan oleh Wang Zanpeng. Energi itu berkumpul di bunga yang petir dan menyebabkan bunga yang menyemburkan aliran energi panas, yang kemudian mendarat di ladang obat. Semua ramuan spiritual di seluruh ladang bergetar. 5 menit kemudian, Zhang Han mendapatkan hasil yang memuaskan. Kelima herba spiritualnya ditingkatkan ke tingkat keempat, dan 90% herba tingkat kedua yang dibutuhkannya ditingkatkan ke tingkat ketiga. Kemudian energinya menghilang, dan warna bunga Thunder yang menjadi jauh lebih redup. 5 ramuan spiritual yang baru dipromosikan ke tingkat keempat mengirimkan aliran energi, yang diserap oleh bunga guntur yang membuatnya sedikit pulih. Kenapa? Zhang Han merasa terkejut. Kualitas bunga Thunder yang lebih tinggi dari yang kukira. Wang Zanpeng terkejut dengan semua yang terjadi di sini. Han, apa aku berhalusinasi? Sepertinya ada yang salah, kata Wang Zanpeng bingung. Ya, aneh. Zhang Han mengangguk. Gai Singkong duduk tak jauh dari mereka. Cahaya keemasan telah membentuk kepompong yang membungkusnya. Ini menunjukkan bahwa kultivasi Gai Singkong telah memasuki tahap stabil, tetapi ia masih membutuhkan waktu 5 jam sehari untuk membuat terobosan. Zhang Han berjalan ke area hewan peliharaan di gunung belakang setelah mengatakan ini. Wang Zanpeng, Wang Zanhong, dan Wang Zanzong saling berpandangan, lalu berjalan ke depan lapangan pengobatan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru. Apakah sudah ditingkatkan? Wah, banyak sekali benda suci. Ini sungguh aneh dan menakjubkan. Zhang Han mengabaikan seruan mereka dan langsung pergi ke area hewan peliharaan. Dia merasa bahwa Dahei dan Little Hei yang sedang bermain telah dipromosikan. Terima kasih kepada ikan tulang naga. Kidan darah Dahei meningkat 20%, dan tulang Little Hei menjadi lebih keras. Namun, ikan itu tidak membantu mereka dalam kultivasi, dan mereka masih jauh dari Grandmaster tahap tengah. Kedua lelaki itu bermain riang di sekitar Meng Meng. Meng Meng berlari dan melompat-lompat ketika ia tidak lelah, lalu beristirahat di bahu Dahei. Ziyan dan yang lainnya sedang duduk di paviliun di tepi area hewan peliharaan. Melihat Zhang Han datang, Zhang Li berkata sambil tersenyum, "Kakak, apakah kamu ingin bermain mahjong dengan kami?" Mahjong? Zhang Han terkejut. Dia sudah lama tidak mendengar kata itu. Sebelum Zhang Han menjawab, Zhang Li berkata, "Aku akan bermain dengan kakak iparku, Meng Qi, dan Fei Fei. Kalian bisa duduk di samping dan memberi nasihat pada kakak iparku. Aku tidak punya pilihan." Zhang Han merasa geli dengan Zhang Li. Mereka telah mengatur segalanya dengan baik. Ya, aku hanya bersikap sopan. Zhang Li tersenyum nakal. Ayo, aku akan melihatmu bermain. Zhang Han mengangguk. Kemudian mereka pindah ke meja kecil di dekatnya, dan Zhao Feng segera kembali dengan sebuah mesin mahjong. Meskipun tidak ada mesin mahjong di istana, ada orang lain yang suka memainkannya, termasuk banyak gadis dari keluarga Wang. Setelah mesin mahjong dan kursi disusun, Zhao Feng duduk di belakang Liang Mengqi, Liang Hao duduk di samping Zhang Li, dan Zhang Han duduk di samping Ziyan. Kakak, kamu tidak boleh curang. Tepat sebelum mereka mulai, Zhang Li menatap Zhang Han dan memperingatkannya. Iya, kakak ipar, kamu tidak boleh curang, kalau tidak permainannya akan membosankan. Keahlian kakak Yan dalam bermain mahjong tidak bagus, dan kita semua ingin memenangkan uangnya. Zhou Fei setuju. Siapa yang tidak pandai? Ziyan meliriknya. Bukan aku. Saya kurang paham dengan aturan mahjong Anda. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya, kata Liang Mengqi. Baiklah, saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu, lalu Anda bisa membuat suplemen. Ketiga gadis itu mulai membicarakan aturan, meninggalkan Ziyan yang duduk diam di samping mereka, menggenggam tangan Zhang Han. Tak lama kemudian, masalah lain muncul. Berapa taruhan kita? Para gadis itu memeriksa dompet mereka dan bertanya, apakah 100 yuan tidak apa-apa? Permainan dimulai. Zhang Han, Zhao Feng, dan Liang Hao menonton pertandingan itu dengan santai. Setelah beberapa saat, Meng Meng datang untuk duduk di pelukan Zhang Han sebentar, lalu berlari keluar untuk bermain. Begitulah cara mereka menghabiskan waktu luang di sore hari. Sore harinya, Meng Meng tercengang saat melewati pohon Thunder yang dalam perjalanan pulang ke istana. Pak, kok bisa ada telur sebesar itu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah Gai Singkong dengan bingung.
Eh, Zhang Han merenung sejenak lalu menjawab, itu hiasan. Untuk dilihat. Nah, apakah ada sesuatu di dalamnya? Tanya Meng Meng lagi. Dia pikir itu adalah telur emas yang bisa dipecahkan. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Akan diambil besok, jawab Zhang Han. Dia membawa Meng Meng kembali ke istana mereka. Zhang Han dan keluarganya makan hotpot untuk makan malam di ruang makan di lantai 5 gedung silinder tersebut. Setelah makan malam, mereka menonton TV sebentar, hingga lewat pukul 9. Mereka kembali ke tempat tidur besar mereka di kamar tidur di lantai 3. Ziyan melompat ke tempat tidur dan berbaring. Di rumah adalah tempat yang paling nyaman. Meng Meng berlari beberapa langkah ke depan, menuju ke samping tempat tidur, melepas sandalnya, naik ke tempat tidur, berdiri, lalu jatuh ke tempat tidur seperti mama, bersorak, berada di rumah adalah yang paling nyaman. Meng Meng kembali duduk. Mama, maukah kita bermain mainan sebentar? Sudah hampir jam 10. Kita harus ganti piyama, mendengarkan cerita papa, lalu tidur. Ziyan mengulurkan tangan dan menggaruk ujung hidung kecil Meng Meng. Baiklah. Ganti piyamamu, dengarkan cerita, lalu tidur. Sementara Ziyan dan Meng Meng berganti piyama, Zhang Han melepas mantelnya, naik ke tempat tidur dengan celana boxer, dan berbaring di tengah. Ziyan di sebelah kanan dan Meng Meng di sebelah kiri. Sekarang waktunya bercerita. Di mana kita berhenti terakhir kali? Raja kurcaci bertemu hiu besar dan ingin melawannya. Para kurcaci itu tidak boleh dimakan, gumam Meng Meng. Benar. Zhang Han tersenyum. Meng Meng mengingatnya dengan jelas. Zhang Han mulai bercerita, dan ibu serta anak itu segera tertidur. Biasanya, Ziyan tidur larut malam, tapi ia terbang sepanjang pagi dan bermain mahjong sepanjang sore hari ini, yang membuatnya sedikit lelah. Jadi, ia pun tertidur dengan cepat. Zhang Han juga berbaring di tempat tidur dengan tenang dan menutup matanya untuk beristirahat. Malam itu sunyi. Pukul 6:30 keesokan paginya. Dengungan yang sangat halus terdengar di seluruh gunung New Moon, diikuti oleh angin sepoi-sepoi. Jika semua seniman bela diri di sini memindainya dengan indera jiwa mereka, mereka akan menemukan bahwa ini adalah badai energi. Tepat pada saat ini, Dahei dan Little Hei tiba-tiba berdiri dan mengalihkan pandangan mereka ke pohon Thunder Yang. Karena mereka merasa ada hal buruk yang sedang terjadi. Bab 606 Daftar Orang Berbahaya. Di daerah keluarga Wang di Sekolah Abadi Dingin, Wang Zanpeng dan Wang Zanzong keduanya membuka mata bersama dengan Wang Zanhong dan Wang Ming, yang sedang berlatih gambar 100 formasi di gunung belakang. Gai Rulong, yang sedang beristirahat di sebuah kamar di villa itu, juga memperhatikan kelainan itu. Semua yang berada di atas level Wu Dao Grandmaster merasakan atmosfer yang luar biasa. Dia berhasil. Mereka semua bergegas menuju pohon Thunder yang di puncak gunung. Zhang Han, tentu saja, adalah orang pertama yang merasakannya. Ia menggerakkan tubuhnya dengan lembut, turun dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya tanpa ragu, lalu melompat turun dari balkon menuju pohon yang petir. Itu seperti pusat badai. Kedua kekuatan Hei Hei sama sekali tidak takut dengan Zhang Han di sisi mereka. Dahei bahkan menjulurkan kepalanya dan menatap telur emas di depannya sambil berteriak. Oh, 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 oh. Dahei menunjuk ke arah Little Hei yang menggonggong. Kak, telur aneh itu bikin masalah di sini. Kita hancurkan saja, iya. Si Hei kecil melengkungkan badannya, menatap telur itu, dan meraung pelan. Ia menantang telur itu. Karena khawatir Hei kecil tidak dapat mengalahkan telur itu, Dahei menghantamkan kedua tinjunya yang besar ke dada telur itu. Zhang Han merasa geli dengan mereka. Jaga sikapmu, atau kau akan dipukuli nanti. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kata Zhang Han. Wow, ekspresi Dahei membeku. Lalu ia menggaruk kepalanya, duduk di tanah sambil tersenyum, dan diam-diam mengembuskan napas panjang. Saya tidak bisa mengalahkan telur itu. Kalau tidak, aku akan dipukuli. Lalu Dahei menemukan Hei kecil juga duduk di tanah. Sepertinya itu hanya akting. Ki di depan mereka semakin mengerikan. Dia telah mencapai terobosan. Wang Zanpeng menyipitkan matanya dan bergumam dengan iri, alam ilahi. Alam ilahi adalah tingkatan yang dicita-citakan oleh setiap master seni bela diri. Setelah melangkah ke alam ilahi, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk maju ke alam bumi dan bahkan alam surga. Kemudian mereka akan menjadi master tertinggi di dunia, termasuk dunia kecil. Tidak buruk. Zhang Han mengamati sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Dilihat dari Ki Gai Singkong, ini merupakan terobosan yang cukup memuaskan. Orang yang paling gugup dan bersemangat adalah Gai Rulong. Di bawah tatapannya, tiba-tiba, telur emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan perlahan memudar tertiup angin, menampakkan sosok orang yang duduk bersila di dalamnya. Gai Singkong tampak lebih muda dari sebelumnya. Wajahnya tenang dan ia tampak tertidur lelap. Tiba-tiba dia membuka matanya yang berbinar-binar.
Saat itu, badai jiwa telah berakhir. Setelah energi terakhir diserap oleh Gai Xingkong, ia berdiri. Beberapa suara gemuruh terdengar dari tubuhnya. Gai Xingkong mengembuskan kikeruhnya lalu memberi hormat kepada Zhang Han. Han, aku berutang budi padamu. Bukan apa-apa. Ini demi ayahku. Zhang Han melambaikan tangannya. Gai Xingkong tidak tahu bagaimana menjawab Zhang Han, pemuda jujur itu. Sekarang, aku merasa baik. Gai Xingkong memejamkan matanya. Segala sesuatu di dunia ini bisa terlihat lebih jelas, termasuk tanaman, pohon, bunga, batu, del. Perasaan mengendalikan segalanya ini sungguh luar biasa. Dulu aku berpikir bahwa aku sudah sangat dekat dengan alam ilahi, tetapi setelah terobosan, aku menyadari bahwa aku masih jauh dari level ini saat itu. Han, sungguh menakjubkan kau bisa membunuh Gu Donglai di level seperti itu. Terkadang, level tidak selalu berarti segalanya, seperti ini. Saat Zhang Han berbicara, indera jiwanya tiba-tiba menyerbu Gai Xingkong. Gai Xingkong segera merasakannya dan kemudian mulai melawannya dengan indera jiwanya yang baru lahir. Gai Xingkong segera dikalahkan. Sekarang dia depresi. Kamu punya rahasia besar, Han. Gai Xingkong memaksakan senyum. Ia hanya merasa bahwa di alam ilahi, kekuatan spiritualnya telah disublimasikan dan ia memiliki jiwa yang baru lahir. Trik pikiran indera spiritual dapat memperkuat gerakan dan efek serangannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia hanya tahu sedikit tentang indera jiwa. Selamat. Kakek, kau telah mencapai alam ilahi. Gai Rulong bersorak kegirangan. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Gai Xingkong. Gai Xingkong menggelengkan kepalanya dan menatap Zhang Han. Bagaimana kalau kita bertarung? Lupakan saja. Zhang Han menatap ke lantai 3 kastil dan berkata, aku harus memasak. Suara mendesing. Zhang Han bergerak cepat ke balkon di lantai 3. Baiklah. Gai Xingkong memandang Wang Zanpeng dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada dingin, apakah kalian ingin bertarung? Awalnya, tak seorang pun setuju. Namun, mereka kemudian mengetahui bahwa Gai Xingkong ingin melampiaskan energinya yang meluap-luap karena ia tak mampu mengendalikannya dengan baik. Maka pergilah mereka ke laut tak jauh dari situ, dan terjadilah perkelahian di daerah perairan dangkal. Sekitar 1 jam kemudian, mereka kembali ke restoran besar. Gai Xingkong terlihat sangat energik, sementara yang lain agak malu. Zhang Han dan keluarganya sedang sarapan di ruang makan kastil. Mereka memiliki berbagai jenis makanan di sekolah abadi dingin, tetapi sarapan mereka sesederhana biasanya. Papa, Mama, aku kangen Yihan, Martin, Nguyen, dan Stephen. Boleh aku undang mereka? Tanya Meng Meng setelah sarapan. Setelah setengah semester di taman kanak-kanak, dia perlahan mulai suka bermain dengan teman-temannya. Yah, agak terburu-buru. Ziyan menggelengkan kepalanya sedikit. Selama liburan musim dingin, Wang Yihan mungkin berada di Hong Kong, tetapi yang lainnya mungkin sedang berlibur di tempat lain. Tanyakan saja pada mereka, jawab Zhang Han. Ziyan juga berencana untuk bertanya. Jika mereka tidak punya waktu hari ini, ia akan membuat janji lain kali. Jadi ia mengeluarkan ponselnya, mencari orang tua teman-teman Meng Meng di grup WeChat, dan mengirim pesan kepada mereka satu persatu. Halo saya. Setelah mengirimkan semua pesan, balasan tercepat datang dari Suyu, ibu Wang Yihan, tetapi suara di telepon adalah suara Wang Yihan. Oh, aku juga kangen Meng Meng. Bibi, tunggu sebentar. Aku akan ke sana sebentar lagi. Pesan lainnya juga dibalas. Stephen telah kembali ke Inggris dan Martin telah kembali ke Afrika. Hanya Li Muen dan Wang Yihan, yang tinggal di sini, yang bisa segera datang. Meng Meng senang menunggu mereka. Dia meminta Mama untuk mengepang rambutnya menjadi 2 kepangan yang indah. Sekitar pukul 10 pagi, Wang Jiawen mengendarai Bentley ke kastil. Mereka telah melewati gunung dan makan malam di restoran besar, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka memasuki kastil. Mereka tercengang melihat kekuatan Zhang Han setelah melihat bagian dalam kastil. Dari segi wilayah dan arsitektur, Gunung New Moon lebih besar daripada ketiga keluarga Hong Kong lainnya. Meng Meng, Meng Meng. Kedua gadis itu bertemu dengan bahagia satu sama lain. Setelah bermain sebentar, Li Muen tiba di istana. Kali ini, ayahnya, yang bekerja di industri real estate, merasakan otot betisnya gemetar. Dia bekerja di industri itu dan tahu betapa berharganya tanah dan rumah. Apa latar belakang Tuan Zhang? Saat dia ragu-ragu, dia mendapati bahwa Tuan Zhang memperlakukan mereka dengan cara yang hangat dan lembut seperti terakhir kali, yang membuatnya semakin mengagumi Zhang Han. Meng Meng, Wang Yihan, dan Li Muen bermain di kastil sebentar. Setelah makan siang, mereka pergi ke area hewan peliharaan di gunung belakang untuk bermain dengan Da Hei dan Little Hei. Melihat Ziyan dengan sopan menerima tamu, Zhang Han duduk sebentar dan kemudian pergi untuk memurnikan pelet obat. Saat-saat bahagia selalu terlalu singkat.
Teman-teman Meng bermain dengannya sepanjang hari dan pergi setelah makan malam. Gai Xingkong siap berangkat keesokan harinya. Sore harinya, ia tak kuasa menahan rasa takjub dan diam-diam memuji Zhang Han ketika melihat kemampuan alkimia Zhang Han. Keesokan paginya, Zhang Han meminta Zhao Feng untuk mengatur semua anggota kelompok keamanan untuk menjalani pelatihan terus-menerus selama 24 jam di pantai. Pelatihan berlangsung selama 72 jam. Setelah 3 hari 3 malam, semua anggota kelelahan. Zhang Han mengeluarkan sejumlah besar pelet obat untuk mereka minum, dan kemudian mereka mulai membuat terobosan berkelanjutan. 5 jenderal dalam kelompok keamanan, yaitu Zhao Feng, Ah Hu, Su Yong, Instruktur Liu, dan Penatua Meng, semuanya telah mencapai tahap Grandmaster Wu Dao bersama dengan Leng Yue. 70% anggota lainnya mencapai tahap surga, dan 30% dari mereka sekarang adalah master tahap bumi. Mereka bahkan tidak dapat membayangkannya sebelumnya. Namun, terobosan ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Semua orang di sini diajari oleh Zhang Han masing-masing dan memulai babak baru kultivasi. Untuk menyempurnakan pelet obat mereka, Zhang Han menggunakan sebagian besar herba yang ada di lapangan. Namun, ketika ia membuka aplikasi pusat pasukan keselamatan, ia mendapati skornya hampir mencapai 150.000. Orang-orang ini benar-benar bekerja keras. Zhang Han tersenyum, mengklik rumah harta karun, dan membeli sejumlah besar ramuan spiritual. Ramuan Zhang Han berhasil diantar ke Gunung Bulan Baru dalam waktu 1 jam. Ramuan tingkat kedua yang baru ditanam hanya cukup untuk mengisi setengah ladang obat. Namun, Zhang Han yakin ramuan-ramuan itu akan menjadi harta karun spiritual yang tersedia suatu hari nanti. Pukul 6 sore, setelah makan malam. Berita itu mulai menyebar di semua Badan Keamanan Nasional Negara Hua, yang segera terdengar oleh dunia seni bela diri. Daftar orang berbahaya di Negara Hua. Berita ini telah mengejutkan banyak orang, dan jumlah seniman bela diri yang berfokus pada daftar ini telah meningkat selama beberapa jam, yang pembahasannya menjadi semakin dibesar-besarkan. Hanya ada 30 orang di daftar itu. Wah, banyak seniman bela diri yang saya kenal di Grandmaster tahap akhir tidak ada di daftar itu. Lei Tianan dari Badan Keamanan Nasional Hong Kong berada di posisi ke-30. Mengapa Mu Feng di wilayah Barat Laut tidak ada dalam daftar? Apakah daftar ini valid? Daftar itu dibuat oleh Badan Keamanan Nasional. Apakah Anda meragukan otoritasnya? Mari kita lihat ke atas. Master Wu dari Tiongkok Barat Daya ada di daftar dan berada di peringkat ke-23. Master Qi dari kota Liumi berada di peringkat ke-22. Mereka semua orang terkenal. Saya melihat Wu Zilang dari Sanjing, dan dia berada di peringkat ke-15. Wow, ada banyak talenta dari dunia kecil. Mu Sue berada di peringkat ke-7. Relatif rendah untuknya. Si Feng Hou berada di peringkat ke-6 dan Ye Long Yuan di peringkat ke-5. Peringkat ini akan membuat mereka bertarung. Mungkin Kaisar King peringkat pertama dan Harimau Utara Gai Xingkong peringkat ketiga. Tidak diragukan lagi. Tunggu, kenapa Kaisar King peringkat kedua? Siapa yang peringkat pertama? Banyak orang menatap layar. Daftar orang berbahaya ditampilkan secara otomatis sejak tanggal 30, dan mereka tidak dapat mengontrol pengguliran layar, atau mereka akan langsung memeriksa siapa orang paling berbahaya. Yang mengejutkan banyak orang, Kaisar King hanya menduduki peringkat kedua, yang mengundang protes dari dunia seni bela diri di utara Sungai Yangtze. Kaisar King telah mendominasi sebuah era dengan segudang prestasi. Ia telah mengalahkan banyak tokoh terkenal dan berpengaruh, dan bahkan para talenta dari dunia kecil pun mengakui kekuatannya dan tak berani menantangnya. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi yang kedua? Di bawah tatapan gugup mereka, nama orang kedua perlahan meluncur turun. Lalu mereka melihat nama orang pertama. Itu Zhang Hanyang. Bab 607 Murid Sekolah Angin Salju. Kini, nama Zhang Hanyang mengandung sihir. Raut wajah orang lain berubah saat mendengarnya. Zhang yang kejam. Banyak seniman bela diri dari utara tampaknya tidak menganggapnya serius dan berkomentar. Zhang Hanyang baru saja memulai karir kultivasinya setengah tahun yang lalu. Rekor pertarungannya jauh lebih rendah daripada Kaisar King. Ya, pasti ada yang salah dengan peringkatnya. Saya rasa Zhang Hanyang paling-paling hanya bisa berada di peringkat ketiga. Namun, banyak juga orang yang berdebat. Zhang Hanyang membunuh Gu Donglai, yang telah mencapai alam ilahi. Seorang Grandmaster yang telah membunuh seorang dewa negara yang kuat. Kurasa Kaisar King takkan pernah bisa melakukan itu. Pada saat yang sama, orang-orang dari utara mulai membantah rumor tersebut. Apa yang kau tahu? Gu Donglai baru saja berkecimpung di alam ilahi. Kita semua tahu betapa sulitnya mengendalikan kekuatan semacam itu bagi mereka yang baru saja mencapai terobosan. Dia bahkan bukan seorang dewa kuat sejati. Gu Donglai hanya sedikit lebih kuat dari seorang Grandmaster Peak, dan Kaisar King telah membunuh para Grandmaster Peak yang hebat sebelumnya.
Tapi para talenta dari dunia lain itu, kurasa mereka tidak akan jatuh ke posisi kelima, keenam, atau ketujuh. Semuanya bisa berada di peringkat keempat. Mereka super kuat. Namun, sebagian besar orang di dunia seni bela diri di wilayah selatan Sungai Yangtze mendukung keputusan ini, terutama mereka yang berasal dari Hong Kong dan Shenzhen. Beberapa dari mereka sangat antusias untuk melihat apa yang terjadi. Zhang yang tanpa ampun berasal dari Hong Kong kita. Dia pantas menjadi nomor satu di dunia. Dia adalah Grandmaster yang tak terkalahkan, kekuatan yang paling tangguh. Era Kaisar Qing telah berlalu. Sekarang, era Zhang yang kejam. Era Zhang yang kejam telah tiba. Banyak orang yang tercengang ketika peringkat tersebut dirilis. Beberapa orang tidak mempercayainya. Ada beberapa orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut yang merasa posisi mereka seharusnya lebih tinggi, yang berarti mereka memang peduli dengan daftar peringkat ini. Ada banyak orang yang merasa puas diri karena anggota keluarganya mempunyai kedudukan tinggi. Ada juga yang tidak peduli. Misalnya, Musue yang sedang beristirahat di Sekte Pedang Tai Chi mencemooh berita tersebut. Beraninya mereka memasukkan namaku ke daftar omong kosong itu. Orang-orang bodoh itu, setidaknya mereka harus menempatkanku di urutan pertama. Banyak orang mencoba memahami makna di balik daftar peringkat tersebut. Mereka bertanya-tanya mengapa daftar tersebut baru muncul sekarang. Guru ramalan Fang Rusan di Hong Kong juga telah mendengar berita tersebut. Dia berdiri di depan sebuah pohon tua di halaman rumahnya. Dia telah berdiri di sana selama setengah jam. Lalu dia berbalik dan mendesak kepada pemuda di belakangnya. Apakah teh saya sudah siap? Ya, Paman. Kalau begitu, mari kita minum teh, kata Fang Rusan sambil berjalan perlahan ke ruang samping rumah. Lalu ia masuk ke pintu. Pemuda di belakangnya bisa mendengar Fang Rusan bergumam. Saya khawatir cepat atau lambat akan terjadi pertarungan antara Zhang Hanyang dan Kaisar Qing. Adapun Zhang Han, ia kini duduk di sofa, sementara Ziyan dan Meng Meng berada di spa, menyanyikan lagu riang. Zhang Han sedang bermain dengan telepon selulernya di aula di lantai 3. Dia baru saja menerima beberapa panggilan telepon dan diberitahu tentang daftar peringkat yang mencengangkan itu. Jadi, dia memutuskan untuk melihatnya. Trik siapa ini? Zhang Han berpikir dalam hati, lalu menggelengkan kepalanya. Daftar itu keluar di waktu yang aneh. Pertama kali keluar pukul 6 sore dan menjadi viral pukul 8. Pasti ada seseorang di baliknya. Satu-satunya orang yang dapat membuat Badan Keamanan Nasional mempublikasikan berita tersebut adalah pejabat tingkat tinggi. Apakah karena ada yang ingin melihat pertarungan antara aku dan Kaisar Qing? Mata Zhang Han sedikit menyipit. Dia punya firasat samar bahwa seseorang menempatkannya pada posisi pertama dan Kaisar Qing pada posisi kedua karena suatu tujuan. Meskipun dia merasa tidak ada yang salah dengan daftar peringkat itu, perasaan samar itu masih sangat mengganggunya. Zhang Han telah bertemu dengan 3 talenta dari dunia lain dalam daftar. Dia telah bertarung dengan mereka dan menjarah harta mereka, jadi mereka semua tahu bahwa mereka aman untuk saat ini. Gai Singkong telah mencapai alam ilahi dan dia berada di Lin Hai untuk membantu. Dia terus berhubungan dengan Zhang Hanyang. Zhang Han tidak tahu bagaimana kabar orang lain. Kaisar Qing telah meraih banyak prestasi dalam catatan pertarungannya sejak ia mulai berkultivasi, sehingga Zhang Han merasa bingung mengapa seseorang menempatkannya di peringkat pertama, mengingat masa kultivasinya yang singkat dan catatannya yang terbatas. Mungkin karena pertarungan terakhir Zhang Han sangat mengerikan, sehingga membuatnya terkenal di dunia. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhang Han yakin bahwa seseorang merilis daftar peringkat tersebut dengan sengaja. Dan dia benar. Sementara itu, di suatu tempat di perbatasan Tiongkok dan Rusia, Ye Tianlang memandang ke arah Sanjing. Pakaian dan rambutnya tampak berantakan. Ia tersenyum penuh arti. Tuan Chen, sebelum saya pergi, kita harus bersenang-senang. Beberapa saat kemudian, di kota Sanjing. Itu adalah jantung negara Hua dan salah satu kota paling makmur. Pukul 8 malam selalu menjadi waktu tersibuknya. Seseorang sedang berada di koridor di luar aula kekaisaran klub Dingseng. Lin Jie, siswi dari kota Lin Hai, dan Ma Liang sedang berjalan menuju aula kekaisaran. Seorang pria berusia awal 30-an menunjukkan jalan kepada mereka. Xiao Jie, beberapa pejabat tinggi akan menghadiri pesta ulang tahun kakak laki-lakiku hari ini. Aku mengajakmu ke sini hari ini dengan harapan kau bisa memanfaatkan kesempatan ini, tapi ingat jangan terlalu banyak bicara. Perbanyaklah mendengarkan dan sedikit bicara. Beberapa dari mereka punya temperamen yang cukup buruk. Pria berwajah panjang di depan berbalik dan memperingatkan Lin Jie. Aku tahu itu, saudara Kiao. Lin Jie bersikap sangat sopan kepada laki-laki yang sedang dipandangnya karena pemuda itu adalah Kiao Fei, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 pemuda paling berpengaruh di kota Sanjing. Keempatnya dikenal kuat dan tidak mencolok. Mereka semua lahir dari keluarga bangsawan.
Orang biasa tidak bisa memiliki pandangan seperti itu, terutama di Sangjing di mana hubungan sosial bisa terjalin lebih dari sekadar erat. Empat tuan muda Sangjing, termasuk Lin Jie dan Liu Feng, bukanlah playboy yang berpikiran sederhana. Mereka berpikir dua kali sebelum bertindak. Liu Jie adalah yang paling berpikiran dalam dan penuh perhitungan di antara keempatnya. Terkadang mereka bisa sangat agresif. Itu tergantung pada orang yang mereka temui atau apa yang dikatakan orang lain. Mereka bersikap rendah hati saat seharusnya, dan mereka bisa bersikap sangat lancang saat diperlukan. Sekarang Lin Jie tampak tenang dan waspada. Qiao Fei akan membawanya ke lingkaran pertemanan yang lebih tinggi dari lingkaran pertemanan Lin Jie saat ini. Semua anggotanya berasal dari kelas sosial tinggi. Klan Qiao dulunya kuat karena Qiao Fei memiliki kakak laki-laki bernama Qiao Zhan. Qiao Zhan adalah pendukung kuat keluarga. Lin Jie pernah mendengar bahwa Kaisar Qing adalah legenda hidup di dunia seni bela diri. Seluruh keluarganya mengandalkannya. Berkat dukungannya, keluarganya menjadi lebih kuat daripada klan Lin. Meskipun keluarga Lin juga berpengaruh, Lin Jie masih terlalu muda. Ia perlu mengumpulkan sumber daya sosial dengan bertemu orang-orang yang berbeda. Menjadi salah satu dari empat tuan muda di Sangjing bukanlah tujuan utamanya. Ia ingin menjadi salah satu pemimpin inti klan Lin. Bahkan dalam mimpinya yang terliar, ia ingin menjadi pemimpin tertinggi seluruh klan. Namun, ia tetap perlu bekerja keras dan terus berhitung. Situasi yang dihadapinya serumit permainan catur. Pemenangnya akan menguasai kota. Jangan terlalu banyak bicara nanti. Perbanyak mendengarkan dan sedikit bicara, seperti yang dikatakan Qiao Fen. Lin Jie memperingatkan Ma Liang sebelum memasuki pintu. Ia berbalik dan menatap Ma Liang dan gadis seksi yang berdiri di sampingnya. Baiklah, Cilde Lin, jawab siswi itu dengan suara rendah. Aku tahu, saudara Lin, jawab Ma Liang sambil mengangguk. Qiao Fei melirik mereka dan langsung menuju pintu. Dua pria yang berdiri di kedua sisi pintu menyambutnya dan membukakan pintu untuknya. Ketika mereka masuk, mereka mendapati ruangan itu penuh sesak. Ada sekitar 40 hingga 50 orang di dalamnya, terdiri dari sekitar 30 pria dan 10 wanita. Mereka duduk di 3 sofa bundar. Qiao Zhan duduk di tengah, dikelilingi puluhan orang. Mereka mengobrol satu sama lain. Lin Jie mengamati Qiao Zhan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pria muda itu memiliki potongan rambut cepak. Matanya sipit dan panjang, dengan satu kelopak mata tunggal dan satu kelopak mata ganda. Bibirnya tebal dan tubuhnya ideal, mungkin tingginya sekitar 1,8 meter. Separuh dari orang-orang yang berdiri di sampingnya adalah orang-orang baru bagi Lin Jie. Mereka dulunya orang kaya yang terkenal di kota Sangjing beberapa tahun lalu. Seiring bertambahnya usia, mereka bersembunyi dari publik dan memulai bisnis sendiri, sama seperti Lin Jie. Dia melihat kedua sisi. Hal itu membuat Lin Jie merasa jauh lebih rileks saat dia melihat orang lain yang berdiri di kedua sisi tidak berpengaruh seperti dirinya. Namun, ketika Lin Jie berjalan mendekat, dia terkejut mendapati seseorang duduk di sofa yang sama dengan Qiao Zhan. Zhang Chen juga ada di sini. Lin Jie menyipitkan matanya sedikit. Zhang Chen adalah murid paling menonjol dari keluarga Zhang. Tahun lalu, setelah kembali dari luar negeri, ia telah membuat namanya terkenal di Sangjing. Belum lama ini, Liu Feng bertengkar dengannya, tetapi Zhang Chen membuat Liu Feng menderita kerugian besar. Zhang Chen memang telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Han jauh lebih lemah darinya. Hanya orang seperti dia yang bisa menjadi lawanku yang sepadan. Lin Jie menatap Zhang Chen dengan penuh arti. Kakak, ini Lin Jie, temanku, kata Qiao Fei kepada Qiao Zhan. Lin Jie segera menyapa Qiao Jie sambil menangkupkan kedua tangannya. Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak dari tasnya dan menyerahkannya, sambil berkata, Saudara Qiao Zhan, selamat ulang tahun. Aku tahu ini hari ulang tahunmu, tapi aku tidak yakin hadiah apa yang kau inginkan. Jadi kukira kau akan menyukai slip giok dari dinasti Tang ini. Semoga kau menyukainya. Perhatian orang lain tertuju pada apa yang dikatakan Lin Jie. Qiao Zhan dengan santai mengambil hadiah itu. Oke. Qiao Fei mengangguk dan membiarkan Lin Jie dan yang lainnya duduk di sofa. Seorang pria berusia 30-an di sebelah Qiao Zhan menyesap anggur merah dan berkata, jadi, saya sudah memeriksa daftar peringkatnya dengan cermat. Lucu sekali. Saya penasaran, idiot mana yang berhasil masuk. Jika Ye Tianlang bisa mendengar kata-kata itu, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Itu ada karena suatu alasan, kata Qiao Zhan sambil mengerutkan kening. Hal ini membuat banyak orang merasa sedikit stres. Namun, Qiao Zhan tiba-tiba mendengus dan berkata, Kaisar Qing memang yang paling kuat. Ketika dia keluar dari pengasingannya, dia akan memberitahu seluruh dunia bahwa daftar peringkat itu hanya lelucon. Setelah mengatakan itu, Qiao Zhan tanpa sengaja menarik kembali tekanan yang baru saja ia berikan. Tekanan yang luar biasa itu pun menghilang.
Jelas saja, dia tidak dapat menerima peringkat itu setenang kelihatannya. Saat Qiao Zhan berbicara kepada mereka, yang lain mendengarkan dengan saksama. Terkadang, topik pembicaraan mereka bisa sangat luas. Ngomong-ngomong, Saudara Zhan, tiba-tiba seorang pria lain berkata, beberapa hari yang lalu, aku dengar dari kakekku bahwa sekelompok murid dari cabang sekolah salju angin alam Wuyin Utara pergi ke dunia barat beberapa tahun yang lalu, dipimpin oleh seorang pengawas. Tidak ada yang tahu persis jumlah anggota tim mereka, tetapi akhirnya hanya puluhan yang kembali. Mereka sekarang sedang menuju Sangjing. Aku khawatir kedatangan mereka akan membawa kekacauan. Bab 608 Lelang Aneh Surgawi. Kau terlalu meremehkan kota Sangjing, cibir Qiao Fei. Mereka hanyalah beberapa murid dari sekolah angin salju. Kota ini akan tetap damai meskipun pelindung dan tetua mereka datang. Qiao Fei memikirkannya sejenak dan berkata, banyak orang terlibat dalam hal ini. Kita seharusnya tidak terlalu banyak membicarakannya. Orang-orang itu berada di puncak dunia seni bela diri, dan kita seharusnya tidak membuat diri kita mendapat masalah karena perkataan kita. Ekspresi pria itu membeku ketika mendengar ini. Ia buru-buru menjelaskan, dimengerti. Aku hanya penasaran. Lagi pula, mereka dari sekolah angin salju. Haha. Apa kau benar-benar berpikir semua orang di sekolah angin salju itu kuat? Tentu saja tidak. Qiao Zhan menggelengkan kepalanya dan berkata, begini saja. Ketika Kaisar Qing pergi ke sekolah angin salju, beliau adalah salah satu murid paling berbakat. Orang-orang yang datang ke Sangjing kali ini hanyalah murid biasa. Mereka tidak sekuat si Feng Hou. Mereka mungkin akan pergi menemuinya terlebih dahulu, atau kurasa mereka tidak akan bisa menimbulkan kehebohan di kota Sangjing. Apa yang akan mereka lakukan di Sangjing? Beberapa orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya tahu sedikit tentang kalangan atas dunia seni bela diri. Qiao Zhan berbeda dari mereka karena ia dapat berhubungan dengan Kaisar Qing. Karena itu, Qiao Zhan tahu lebih banyak hal daripada orang biasa. Akan tetapi, meskipun dia mengetahui banyak hal, dia tidak akan membocorkannya saat ini. Qiao Zhan tersenyum damai. Ia mengambil gelas anggurnya dan berkata, berita ini hanya spekulasi, dan belum ada yang menyimpulkannya. Satu-satunya yang bisa kukatakan padamu adalah murid-murid dari sekolah angin salju itu pernah ke Inggris bersama pengawas Wang. Mereka telah menyinggung seorang pangeran setempat. Pengawas itu membayar harga itu dengan nyawanya, dan orang lain harus bekerja sebagai budak di sana selama 6 tahun. Mereka sudah pulih dari penderitaan, tapi aku tidak yakin apa tujuan mereka datang. Dan bahkan jika aku tahu tujuan mereka, aku tidak akan diizinkan untuk memberitahumu. Dimengerti, Saudara Zhan. Seniman bela diri lainnya mengangguk satu sama lain dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat orang-orang yang bukan kultivator. Dengan mengatakan, kita tidak boleh terlalu banyak membicarakannya, Qiao Zhan jelas-jelas memberitahu orang-orang biasa untuk lebih sedikit berbicara. Akan tetapi, yang tidak diketahui para seniman bela diri itu adalah bahwa Qiao Zhan hanya berada di tahap awal Grandmaster, dan wajar saja jika ada banyak hal yang tidak diketahuinya. Ngomong-ngomong, kudengar Chen akan mengambil alih Ling Chun Trading milik keluarga, tanya seorang pria yang duduk di sebelah Qiao Zhan. Zhang Chen tersenyum dan menjawab, terima kasih sudah bertanya. Saya akan segera menjadi presiden Ling Chun Trading. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Tatapan Lin Jie terhenti beberapa detik pada pemuda ini. Selamat, Saudara Zhang Chen. Selamat, Chen. Qiao Zhan menatap Zhang Chen dengan tatapan berbeda dan berkata, Chen, kamu sekarang presiden Ling Chun Trading. Kurasa kamu hanya butuh waktu kurang dari 2 tahun untuk menjadi anggota inti keluargamu. Saya akan terus berharap, Zhang Chen tersenyum dan berkata. Wah, Zhang Chen memang berbakat. Lin Jie juga baik-baik saja sekarang. Bukan seperti itu, hanya saja. Lin Jie memulai aktingnya. Dengan rendah hati, ia menceritakan penampilannya baru-baru ini kepada orang lain. Kemudian, ia menatap Qiao Zhan dan berkata, lelang tahunan Heavenly Strain Auction akan dimulai 2 hari lagi. Saudara Zhan, mengapa kau tidak ikut denganku ke sana? Kau harus memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Ini sudah merupakan pujian yang jelas, dan Lin Jie berusaha sebaik mungkin. Jika Qiao Zhan menerima pujian itu, hubungan mereka akan segera menjadi lebih dekat. Jika ia gagal, orang lain akan berpikir bahwa ia hanya berusaha bersikap sopan. Aku akan pergi ke lelang Heavenly Strain, tapi aku akan ke sana bersama keluargaku. Terima kasih sudah bertanya, jawab Qiao Zhan santai. Setelah mereka saling menyapa, mereka mulai mengobrol lagi. Kebanyakan dari mereka membicarakan tentang pelelangan. Kantor pusat lelang Heavenly Strain berada di kota Sangjing. Bisnis mereka tidak hanya mencakup barang antik, tetapi juga berbagai macam harta karun aneh. Jika mereka memiliki batu misterius, mereka akan mematok harganya seperti batu permata. Terkadang, batu itu bisa berupa batu mulia alami, dan terkadang, hanya batu biasa.
Mereka menjalankan pelelangan seperti rumah judi. Hanya saja, bisnis mereka 100% legal. Kebanyakan pengunjungnya adalah orang-orang kaya yang gemar mengoleksi barang antik. Acara tahunan ini akan menampilkan semua harta karun yang telah dikumpulkan rumah lelang sepanjang tahun, yang membuat lelang ini cukup menarik. Lelang terakhir di akhir tahun lalu memecahkan banyak rekor dengan nilai penjualan 5 miliar. Oleh karena itu, banyak orang tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi tahun ini. Acara tersebut hanya menarik bagi mereka yang benar-benar tertarik padanya. Zhang Han, yang telah mengabdikan dirinya kepada Meng Meng dan Ziyan, tidak pernah memperhatikan hal-hal ini. Tetapi kali ini, dia tampaknya kehabisan pilihan. Siang hari berikutnya, Tang Jiayi dan Fu Hongshan datang mengunjungi Zhang Han. Mereka akan meninggalkan Hong Kong besok untuk berlibur di Nepal. Kastil ini benar-benar bangunan termewah yang pernah kulihat. Megah dan elegan. Aku merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Aku sangat iri padamu karena tinggal di sini, seru Hong Kito ketika mereka makan hotpot di restoran di lantai 5. Bibi Tang, Paman Hong, kalau kalian suka, kalian bisa tinggal di sini beberapa hari lagi, kata Ziyan sambil tersenyum. Kami sudah cukup senang berada di sini, tapi kami tidak bisa berlama-lama di sini. Tang Jiayi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kami tidak ingin mengganggu waktu indahmu. Tang Jiayi memberinya petunjuk saat dia berbicara. Kata-kata itu membuat Ziyan tersipu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Untungnya, setelah Meng Meng menggigit udang yang dikupas Zhang Han untuknya, dia bergumam, keluargaku selalu manis, sangat manis. Perkataannya membuat orang dewasa tertawa terbahak-bahak. Saat itu, ponsel Zhang Han berdering. Saya harus menjawab panggilan itu. Setelah menyekat tangannya dengan handuk, Zhang Han berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan. Ia duduk di sofa dekat jendela di koridor dan mengeluarkan ponselnya. Kemudian ia melihat nomor asing dari Sang Jing. Dia menjawab panggilan itu dan mendengar suara seorang wanita di telepon. Zhang Hanyang, apakah kamu tahu siapa aku? Ada yang salah, tanya Zhang Han. Suara di telepon itu berasal dari Jiang Yanlan, kapten tim burung Vermilion. Suaranya rendah dan lembut seperti pengubah suara rendah di telepon. Orang lain dapat dengan mudah mengenalinya. Ada sesuatu tentangmu yang ingin kau dengar. Jiang Yanlan menggodanya. Katakan saja padaku. Seharusnya kau bilang, tolong beritahu aku, atau kedengarannya seperti aku memohon padamu untuk diberi kesempatan memberitahumu tentang hal itu, Jiang Yanlan mendengus pelan. Zhang Han merasa itu lucu karena dia sebenarnya memohon padanya untuk diberi kesempatan. Jiang Yanlan tidak membuatnya terus menebak-nebak. Ia berhenti menggodanya karena Zhang yang kejamlah yang sedang ia ajak bicara. Jiang Yanlan bertanya, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang lelang Tianwei. Anda sudah berada di Sang Jing selama bertahun-tahun, dan saya rasa Anda pasti pernah mendengarnya. Ya, aku sudah. Menurut jadwal, lelang akan dimulai dalam beberapa hari. Zhang Han telah bergabung beberapa kali sebelumnya, jadi dia tahu agendanya dengan jelas. Lelang tahun ini akan dimulai pukul 2 siang besok. Lelang tahun ini akan berbeda, atau setidaknya akan berbeda untuk Anda, karena akan ada lebih banyak barang yang tersedia, termasuk barang antik dan beberapa barang kenangan seperti foto, buku harian, del. Jiang Yanlan terdengar serius, dan suaranya berubah lebih ringan. Dia kemudian berkata perlahan dan cemas, aku memberitahumu ini karena informasi itu dikirimkan kepadaku oleh ayahmu, Zhang Guangyu, vilamu di Zhang Clan sekarang kosong. Zhang Han ragu sejenak. Ekspresinya membeku, dan segera ia menjadi sangat marah. Orang-orang itu merampok semua barang di rumahnya dan mengirimkannya untuk dijual di pelelangan. Zhang Han merasa sangat terbuka bahwa orang-orang ini bisa begitu tidak berperasaan. Mereka mengosongkan rumah saat ayah dan ibunya masih tinggal di sana. Zhang Han bertanya-tanya apakah itu karena mereka kekurangan uang atau karena mereka hanya membenci mantan kepala keluarga yang tinggal di sana. Suasana hati Zhang Han kali ini rumit. Ia benar-benar kesal, wajar saja, dan ia juga sangat kecewa. Ketika Zhang Guangyu menjadi kepala keluarga, kekuatan keluarga telah meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini padanya sekarang? Itu mungkin karena hubungan antar manusia yang dangkal. Zhang Hanyang, jangan impulsif. Kamu harus sabar. Aku memberitahumu ini agar kamu bisa mempersiapkan diri. Ini terjadi karena suatu alasan, kurasa ada hubungannya dengan murid-murid dari sekolah angin salju itu. Kita masih berusaha mencari tahu, tapi di saat yang sama, kamu harus tenang dan menunggu. Sang Jing bukan tempat yang tepat untuk main-main. Aku akan mengabarimu segera setelah kita mendapat informasi baru, Jiang Yanlan mengingatkannya dengan cepat. Sudah 2 detik sejak dia selesai bicara, tetapi Zhang Han masih terdiam. Jiang Yanlan sedang mempertimbangkan kembali apakah memberitahu Zhang Han kabar ini benar-benar ide yang bagus. Tetapi jika dia tidak memberitahunya sekarang,
Zhang Han akan sangat marah saat dia mengetahuinya sendiri, yang akan mengakibatkan konsekuensi yang lebih parah. Untungnya, suara Zhang Han terdengar lagi tak lama kemudian. Kali ini, suaranya terdengar lebih pelan dan tenang. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku tidak mau mendengar alasan mereka. Aku akan pergi ke pelelangan sendirian. Zhang Han kemudian menutup telepon dan ekspresi wajahnya menjadi normal. Mungkin mereka melakukan ini karena suatu alasan, tetapi apapun alasannya, hal itu tetap tidak dapat diterima oleh Zhang Han. Setelah duduk di sana selama 10 detik, Zhang Han berdiri dan kembali ke restoran. Kembali di ruang makan, dia menyeringai lagi, tetapi Ziyan tampaknya telah mendeteksi perubahan suasana hatinya. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Zhang Han menemani Meng Meng di samping tempat tidur, sementara Ziyan setengah sadar. Ia merasa sisi lain tempat tidur kini kosong. Ia bangun dan memeriksa, hanya untuk mendapati Zhang Han tidak ada di tempat tidur saat itu. Ia berjalan ke balkon tanpa alas kaki dan melihat Zhang Han duduk di kursi, menatap bulan dalam diam. Melihat Ziyan keluar, Zhang Han menatapnya dan tersenyum hangat. Ziyan menjilat bibir merahnya dan berjalan mendekat. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Zhang Han dan berkata lembut, "Ada masalah apa?" "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya perasaanku saja." Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. "Keluarga Zhang adalah tempat yang menyimpan kenangan lama saya. Saya mencintai tempat ini dan orang-orangnya, meskipun mereka pernah berbuat salah atau bersikap kejam kepada orang-orang yang saya cintai. Saya bisa membunuh mereka dengan menjentikkan tangan, tapi saya khawatir saya tidak akan mampu melakukannya. Mungkin aku masih punya ikatan emosional dengan mereka. Terkadang, bahkan aku sendiri tak tahu apa isi hatiku yang terdalam." Hubungan antar manusia sangatlah rumit. Bab 609 Zhang yang kejam kembali ke kota. "Tapi aku mengenalmu dengan baik." Ziyan mengusap kepalanya ke leher Zhang Han. Pipinya yang lembut menempel di kulit Zhang Han. Lalu ia berbisik, "Kau sangat lembut padaku dan Meng Meng. Kau bahkan tak peduli dengan hal lain. Kau dingin pada musuhmu. Kau bisa bersikap maskulin dan lembut di saat yang bersamaan. Hubungan kita sudah ditakdirkan, dan aku merasa beruntung bersamamu. Meng Meng dan aku akan selalu bahagia selama kau bersama kami. Kami akan melangsungkan pernikahan kami selama kau membawa orang tuamu pulang. Kami akan hidup bahagia bersama selamanya." Zhang Han terkekeh. "Tentu saja, kita akan bahagia saat itu, dan itu hanya sebagian kecil dari tujuan akhir kita. Hanya saja, kamu sangat hebat, sampai-sampai aku merasa seperti istri piala." "Aku tidak yakin orang tuamu akan menyukaiku," kata Ziyan cemberut. "Itu mustahil." Zhang Han tertawa. "Kau bukan istri piala. Kau telah membesarkan Meng Meng dengan sangat baik, dan kau bintang yang hebat. Kau juga telah membantuku meningkatkan kultivasiku, yang berarti impian kita akan kehidupan yang damai akan segera terwujud. Orang-orang perlu berlayar keluar dari gangguan sebelum mereka menemukan kedamaian. Keselamatanmu dan Meng Meng selalu menjadi prioritas utamaku. Yah, aku merasa sangat aman selama kau di sini bersama kami, dan yang kumaksud dengan aman adalah keamanan tempat ini. Aku tidak tahu apakah ada risiko, lagi, misalnya, ada godaan yang tak bisa kau tolak, kalau kau berani menyerah. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku dan membawa Meng Meng bersamaku." Ziyan mendengus dan berkata. Mendengar itu, Zhang Han hampir tertawa terbahak-bahak. Ziyan lalu menggerakkan kepalanya sehingga dia bisa menempel pada tubuh Zhang Han dengan lebih nyaman. Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu kesal? Apa karena klan Zhang?" Ziyan ragu-ragu sejenak. Lalu dia mencibirkan bibirnya dan berkata, "Mereka benar-benar keterlaluan." Bulan kini bersembunyi di balik awan, dan cahayanya redup. Laut tampak gelap dan muram, tetapi itu tidak berpengaruh apapun bagi Zhang Han. "Ayo pergi ke kota Sangjing besok." Zhang Han tiba-tiba melamar dengan lembut. Ziyan mengangguk dalam pelukan Zhang Han. Dia punya firasat samar bahwa perjalanan mereka ke kota Sangjing akan menimbulkan gangguan besar. Kota Sangjing dulunya adalah ladang Zhang Han sampai ia terpaksa pergi. Kini setelah ia harus kembali, orang-orang yang telah meremehkannya, merencanakan kejahatannya, dan berkomplot melawannya harus siap menanggung akibatnya. Ziyan juga berpikir dalam hati. Siapapun yang membuat suamiku tidak bahagia dan menindasnya akan membayar harga yang mahal. Beberapa detik kemudian, Zhang Han tersenyum melihat Ziyan menggerakkan tangannya. Ia lalu menggendong Ziyan dan kembali ke kamar tidur mereka. Mereka pun tertidur dalam pelukan masing-masing. Sekitar pukul 6 pagi berikutnya, ketika Zhang Han bangun untuk menyiapkan sarapan, dia menelepon Zhao Feng. "Xiao Feng, persiapkan perjalanan kita ke Sangjing kali ini, dan pastikan untuk membawa lebih banyak uang." Ekspresi wajah Zhao Feng membeku saat mendengar apa yang dikatakan Zhang Han. Suara mendesing. Ia buru-buru bangun dari tempat tidurnya, benar-benar terjaga. Matanya perlahan terbuka saat kata-kata itu terngiang di benaknya.
Dia lebih lemah daripada saat terakhir kali dia pergi ke sana, tetapi dia masih bisa mengalahkan Lin Jie, Zhang Yuan, dan orang lain karena dia telah membuat banyak persiapan untuk itu. Tapi sekarang, ada 6 Grandmaster dan hampir 100 Master tingkat surga dan bumi dalam tim ini. Ia pikir tim ini cukup kuat. Jadi kali ini, mereka tidak membutuhkan pengikut sebanyak sebelumnya. Ia dapat menangani perkelahian dan gangguan berskala kecil, dan terhadap orang-orang yang benar-benar hebat, gurunya akan membantunya. Zhao Feng segera mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Yong, siapkan modal kerja perusahaan dan pesan tiket pesawat pukul 8 ke Sanjing. Apakah bos kita akan pergi ke Sanjing? Ya, jawab Zhao Feng. Saya tidak tahu persisnya sekarang. Bersiaplah dulu. Aku ingin ikut denganmu kali ini, kata Su Yong setelah ragu sejenak. Kita tidak punya banyak pekerjaan di perusahaan akhir-akhir ini. Aku bisa meminta instruktur Liu untuk mengambil alih giliranku saat aku libur. Zhao Feng memikirkannya sejenak dan setuju. Baiklah. Aku akan memberitahunya. Kemudian dia menghubungi nomor instruktur Liu dan memberitahunya situasinya. Pria di telepon itu berseru, apa yang kamu katakan? Kalian berdua bajingan kecil. Beraninya kalian pergi bersenang-senang dan meninggalkanku di perkemahan. Aku sudah merawat kalian dengan sangat baik sebelumnya, dan sekarang kalian meninggalkannya. Dasar anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Zhao Feng merasa sangat malu. Pria itu berbicara seolah-olah Zhao Feng telah meninggalkannya, jadi Zhao Feng menjawab dengan kesal, sudah cukup, kamu bisa pergi bersama kami. Baiklah. Kalau begitu, saya akan bangun dan menunggumu di perusahaan, jawab instruktur Liu dengan gembira dan langsung menutup telepon. Dia tahu betul apa yang akan terjadi ketika Zhang Han kembali ke Sanjing, terutama setelah daftar peringkat dirilis. Dia orang yang sensitif, dan dia punya firasat bahwa bosnya pasti akan terlibat dalam pertarungan melawan Kaisar Qing, yang akan menjadi pertarungan antara pemuda paling berkuasa dari selatan dan utara. Akankah kekuasaan Kaisar Qing berlanjut? Ataukah berakhir? Dia tidak sabar untuk melihatnya. Terlebih lagi, anggota tim keamanan tahu mengapa Zhang Han harus meninggalkan Sanjing. Mereka tidak mengerti mengapa Zhang Han memilih untuk kembali sekarang, tetapi mereka tahu kembalinya Zhang Han akan mengguncang dunia seni bela diri Sanjing. Berita tentang kembalinya Zhang Han perlahan menyebar di kota Sanjing. Keluarga Zhang Han berpakaian dan sarapan. Kemudian mereka berjalan ke lantai pertama dan melihat sekelompok pria berdiri di samping partere di alun-alun kecil. Wang Zanpeng, Wang Zanzong, Wang Zanhong, Wang Ming, Rong Jiaxin, Zhao Feng, dan lainnya berdiri di sana mengobrol. Setidaknya ada 20 orang. Melihat Zhang Han dan keluarganya keluar, mereka semua berbalik dan menyapa mereka. Kalian. Zhang Han menatap mereka dan bertanya, apakah kalian semua akan ikut dengan kami? Tentu saja. Sanjing itu tempat yang berbahaya. Han, kurasa kau tak bisa menjaga mereka sendirian, kata Wang Zanpeng pelan. Dan kau tidak sendirian sekarang. Ya, akan lebih aman jika kamu ditemani kami. Baiklah. Akhirnya, Zhang Han mengangguk. Wang Zanpeng berpikir sejenak dan meminta Wang Zanhong untuk tetap tinggal agar restorannya bisa dikelola. Yang lain berjalan menuruni bukit. Mereka masuk ke mobil dan mengikuti mobil panda ke perusahaan. Ketika tiba di perusahaan, Zhang Han melihat Zhang Li, Zhou Fei, Su Yong, dan bahkan Lei Tianan. Orang ini tidak terlalu peduli dengan pemerintahan Hong Kong, dan dia senang bergaul dengan Zhang Han. Ia datang kali ini terutama karena ia tahu akan ada pertarungan antara Zhang Han dan Kaisar Qing. Ia ingin menyaksikan pertarungan itu sendiri. Selain itu, Lei Tianan ingin membantu Zhang Han dengan membantu orang-orang terkasihnya, seperti Ziyan dan Meng Meng. Akhirnya, pada pukul 8 pagi, sebuah jet pribadi mendarat di bandara di belakang Meng Meng Group. Keluarga Zhang Han, Wang Zanpeng, Wang Zanzong, Wang Ming, Zhao Feng, Su Yong, Penatua Meng, instruktur Liu, Leng Yue, dan Lei Tianan. Total ada 9 Wudao Grandmaster, kecuali Zhang Han. Secara bertahap, terjadi perubahan signifikan pada kekuatan pengikut Zhang Han. 20 orang mendapat satu jet pribadi, termasuk Zhang Li dan Zhu Fei. Tak lama kemudian, mesinnya menyala dan jet pribadi itu terbang ke angkasa. Pramugari di pesawat mendorong kereta minuman dan berjalan berkeliling untuk membagikan minuman kepada semua orang. Meng Meng memesan jus dan duduk di dekat jendela. Ia tampak sangat gembira. Keluarga itu akan pergi jalan-jalan bersama lagi. Setelah 3 jam penerbangan, jet pribadi akhirnya mendarat di Bandara Internasional Sanjing. Meskipun Su Yong baru diberitahu tentang perjalanan itu di pagi hari, ia mengatur perjalanan itu dengan sempurna dalam waktu yang sangat singkat. Begitu mereka turun dari pesawat, mereka melihat 10 Rolls-Royce Phantom hitam menunggu di sana. Tidak ada orang lain di dalam mobil-mobil itu. Seorang pria berjas hitam berdiri di depan mobil-mobil itu dengan hormat.
Zhang Han dan yang lainnya berjalan ke mobil-mobil itu, dan Su Yong menghampiri pria itu. Ia mengangkat tangan kanannya untuk menyapa pria berjas itu. Halo, Tuan Wang, saya Su Yong. Halo, Tuan Su, ini kunci mobil-mobil itu. Hubungi saya saja kalau Anda sudah tidak membutuhkannya lagi. Pria itu segera menjabat tangan Su Yong dan menjelaskan tipnya. Dia adalah salah satu bawahan Liu Qingfeng. Liu Fengqing memiliki ribuan asisten di seluruh negeri, banyak di antaranya berada di kota-kota besar. Jadi, sangat mudah baginya untuk menyediakan beberapa mobil untuk Zhang Han. Su Yong tahu betul hal ini, jadi ia langsung menelepon Liu Qingfeng tanpa ragu di pagi hari. Mereka tidak memerlukan pengemudi, karena anggota kelompok keamanan dapat mengemudi. Setelah menyapa, Su Yong masuk ke mobil pertama dan mengendarainya keluar bandara. 1 jam kemudian, mereka check-in ke Hotel Dongfang di North Third Ring Road, hotel termewah di kompleks tersebut. Suite presidensial ini berharga 160.000 yuan per hari, dan mereka memesan 7 suite, masing-masing untuk 2 atau 3 orang. Setibanya di hotel dan selesai makan siang di restoran, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 1. Mereka berpisah dan kembali ke kamar masing-masing. Papa, kapan kita akan keluar untuk bersenang-senang? Tanya Meng Meng yang duduk di sofa di sebelah Zhang Han. Ada orang lain di kamar Zhang Han yang menunggu untuk berdiskusi. Sebelum Zhang Han selesai berbicara, Ziyan memotongnya dengan senyuman. Bagaimana kalau besok? Kita perlu istirahat hari ini. Sekarang sudah sore dan sebentar lagi akan gelap. Papa masih ada urusan. Bagaimana kalau kita nonton kartun di sini dan menunggunya pulang? Ziyan menundukkan kepalanya dan membisikkan sesuatu kepada Meng Meng. Kemudian dia berdiri dan menatap Wang Zanpeng dan yang lainnya. Aku akan tinggal, kata Wang Zanpeng. Ia telah membaca pikiran Zhang Han. Aku juga akan tinggal di sini. Aku tidak ingin merusak kesenanganmu, kata Wang Zanzong sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Zhang Han. Lebih baik mereka tetap di sini untuk melindungi Ziyan dan Meng Meng. Lagi pula, mereka tidak terlalu tertarik dengan pelelangan itu. Kalau begitu kami juga tidak akan pergi, kata Wang Ming dan Rong Jiaxin. Sebagian besar dari mereka memilih untuk tinggal. Instruktur Liu mengangkat tangannya. Ia berkata dengan senyum puas, Bos, saya ikut. Pada akhirnya, hanya Zhao Feng, Su Yong, Zhang Li, Instruktur Liu, dan Lei Tianan yang bergabung dalam perjalanan Zhang Han ke pelelangan. Waktunya hampir tiba. Mereka sudah siap untuk pergi. Sebelum pergi, Ziyan berdiri di depan Zhang Han. Ia merapikan keras Zhang Han dengan lembut dan berbisik sambil tersenyum, kau sangat tampan. Ikuti saja kemauanmu sendiri. Dia tahu bahwa dengan adanya dia dan Meng Meng di dekatnya, Zhang Han akan menahan diri untuk tidak membuat masalah, tetapi sekarang dia tidak ingin dia melakukan itu. Karena dia telah kembali ke Sangjing, sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang yang membuatnya menderita di masa lalu bahwa Zhang yang tanpa ampun telah kembali ke kota. Zhang Han menatap Ziyan dan tertawa. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi putihnya dan mengusap kepala Meng Meng. Lalu ia meninggalkan suite bersama yang lain. Saat dia keluar dari pintu, orang-orang itu bisa merasakan bahwa bosnya tidak lagi seperti dulu. Mereka bertanya-tanya apakah itu merupakan indikasi perubahan situasi kota Sangjiang. Bab 610 Pertemuan Para Tuan Muda. Presiden lelang Heavenly Strain juga memimpin 10 perusahaan berpengaruh lainnya. Ia adalah pria misterius. Semua orang tahu ia seorang seniman bela diri, tetapi hanya sedikit yang pernah bertemu langsung dengannya. Lelang hanyalah hobi kecilnya. Ia gemar mengoleksi barang antik dan harta karun. Ia mengagumi barang-barang itu selama berhari-hari, lalu menjualnya. Itulah sebabnya lelang diadakan setiap tahun. Awalnya, selain rekan bisnisnya, hanya sedikit orang yang tertarik dengan aksi tersebut. Namun, material alam berharga dan barang antik langka yang dilelang pada tahun pertama membuat lelang tersebut terkenal di seluruh dunia. Pada tahun kedua, semakin banyak orang kaya yang menghadiri pelelangan. Seiring berjalannya waktu, kini banyak kelompok keuangan yang mengirimkan para ahli ke lelang surgawi yang aneh. Semakin banyak peserta membawa lebih banyak masalah keamanan. Ada juga 2 insiden di lelang Heavenly Strain. Suatu ketika, seorang pria kaya dari Amerika Utara menghabiskan 500 juta untuk sebuah tripod besar, tetapi begitu ia berjalan 1 mil dari pusat lelang, tripod itu dirampok oleh para pembunuh bayaran dari tentara bayaran bintang pembunuh. Mereka mundur dengan rute yang telah direncanakan. Tepat ketika pria kaya itu begitu khawatir, tripod itu dibawa kembali bersama foto-foto mayat para pembunuh yang berserakan di mana-mana. Pernah juga seorang master panggung bumi merampok harta karun alam milik seorang kaya raya setempat yang ia tawar. Sang master mengambilnya, tetapi tak lama kemudian ia mengembalikannya dengan dahi berkeringat. Ini adalah 2 kisah yang telah diketahui banyak orang. Masih banyak lagi hal lain yang tidak dapat diakses oleh orang biasa.
Banyak di antaranya terjadi di luar kota Sangjing. Lelang surgawi aneh memiliki aturan bahwa mereka akan melindungi keselamatan pembeli di Sangjing, yang menunjukkan betapa sombong dan berkuasanya mereka. Rumah lelang itu berada di lantai 23 gedung lelang Heavenly Shrine. Saat pintu lift terbuka, sebuah aula bundar besar terpampang di hadapan para peserta. Di kedua sisi aula, terdapat beberapa sofa dan meja teh. Di dinding seberang aula, terdapat gerbang besar yang di belakangnya terdapat aula lelang besar. Aula lelang tersebut juga berbentuk bundar. Bagian tengahnya lebih rendah dan diperuntukkan bagi tamu biasa. Di kedua sisi aula, terdapat panggung yang lebih tinggi untuk para VIP. Total terdapat 15 ruangan pribadi. Di depan aula, terdapat panggung lebar dengan layar besar. Penyelenggara lelang memiliki tempat di atas panggung dan sebuah komputer untuk mengendalikan layar. Di sisi kiri panggung terdapat area perdagangan. Lebih dari 10 orang duduk di deretan kursi. Saat itu, sudah banyak orang di aula lelang. Mereka sangat pendiam, bahkan saat mengobrol pun, mereka berbisik-bisik. Sebagian besar peserta masih berdiri bergerombol di luar aula, mengobrol satu sama lain. Ada yang muda, ada pula yang tua. Zhang Yuan dan Zhang Chen kini mengobrol dengan dua orang lainnya. Saudara Chen, ini pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam pelelangan ini, kata Zhang Yuan, matanya melirik gadis-gadis cantik berkostum warna-warni. Lalu ia melanjutkan, ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang bergabung dalam acara hari ini. Saya bisa melihat persaingan yang ketat. Hari ini ulang tahun tuan kedua dan saya ingin menawar sebuah barang antik. Mengingat situasi ini, saya khawatir saya tidak punya cukup uang, tetapi saudara Chen, saya rasa Anda memiliki peluang besar untuk menawar barang antik yang bagus. Ia menyiratkan bahwa ia ingin Zhang Chen mendukungnya. Uang sakunya terbatas, dan dia masih ingin menabung sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, Zhang Chen tampaknya tidak menyadarinya. Ia tampak setenang biasanya dan menjawab, cinta dan rasa hormatmu lah yang terpenting. Hadiah itu sendiri tidak terlalu penting. Kau benar, Zhang Yuan menggaruk kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Dalam hati, dia berpikir akan menunggu untuk melihat apakah Zhang Chen akan menawar hadiah murah. Di antara anak-anak muda itu, Zhang Chen adalah yang paling terhormat. Di seberang aula, ada dua orang tua, tetapi mereka tidak sependapat dengan anak-anak muda itu. Terlebih lagi, mustahil bagi Zhang Yuan untuk meminta uang kepada mereka. Tidak banyak wanita cantik di sini seperti tahun lalu. Saya ingat 2 tahun lalu, semua wanita di sini berdandan dan mereka tampak memukau, kata Zhang Yuan sambil mengamati semua wanita di aula. Zhang Chen menggelengkan kepalanya. Zhang Yuan adalah tipikal playboy. Bahkan Zhang Han sendiri dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda paling berbakat, meskipun Zhang Han kemudian mendapat masalah karena kesombongannya. Rasa kesopanan selalu menjadi yang terpenting. Setelah Zhang Chen kembali ke klan Zhang, ia tidak melihat banyak pemuda berprestasi di antara para pemuda. Ada beberapa yang berbakat, tetapi semuanya terlalu naif. Saya akan ke sana dan menyapa Tuan Huang, kata Zhang Chen dan langsung pergi ketika melihat seseorang di seberang aula. Zhang Yuan dan 2 orang lainnya tertinggal. Itu tidak menyenangkan, Zhang Yuan menatap kedua orang lainnya dan bergumam. Mereka punya cukup kesempatan untuk mengobrol di waktu luang, kenapa mereka harus melakukannya di sini dan sekarang juga? Intinya, percakapan mereka tidak ada gunanya. Saya sih tidak masalah kalau mereka sudah mencapai beberapa kesepakatan, tapi sejauh ini belum ada yang tercapai. Hei, Tuan Liu Feng ada di sini. Seorang pria pendek memperhatikan kedua temannya begitu melihat Liu Feng. Dia selalu membawa saudara-saudaranya kemanapun dia pergi. Orang itu kaya, Zhang Yuan mendengus dan berkata. Dia memesan kamar pribadi, dan dia pasti harus membawa saudara-saudaranya ke sini untuk memperkaya pengalaman mereka. Kedua gadis di sekitarnya sungguh seksi, kata pria berambut kuning itu, yang tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka. Sementara mereka menyaksikan, Liu Feng berjalan menuju para tetua klan Liu bersama saudara-saudaranya dan 2 wanita cantik. Pria yang angkuh itu tampak sangat sopan kepada para tetua. Setelah itu, dia berjalan ke sisi lain aula dan mengobrol dengan beberapa teman. Sial, lain kali aku akan membawa 2 wanita cantik, Zhang Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil melirik Liu Feng dari sudut matanya. Lalu ia berhenti sejenak dan berkata, Lin Jie ada di sini. Apakah itu Qiao Fei di sebelahnya? Tanya pria yang lebih pendek. Dia tuan muda paling berpengaruh di kota Sanjing. Bukan cuma Qiao Fei, pria berambut kuning itu tampak serius dan memperkenalkan diri dengan suara rendah. Lihat pria yang memimpin mereka semua sekarang. Itu Qiao Zhan. Dia saudara laki-laki Qiao Fei, seorang legenda hidup. Haha, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Qiao Fei menjadi tuan muda paling berbakat? Zhang Yuan mencibir dengan suara rendah.
Qiao Zhan berdiri di sana bersama Qiao Fei dan Lin Jie di sampingnya, diikuti oleh 5 orang lainnya. Tim mereka menarik perhatian banyak orang di aula. Zhang Yuan tersenyum lebar, tetapi di dalam hatinya ia merasa iri. Banyak orang menyapa Qiao Zhan dengan hangat saat mereka melewatinya di aula. Qiao Zhan ada di sini. Saudara Zhan. Mereka memanggilnya dengan berbagai sebutan, tetapi tak seorang pun berani memanggilnya Qiao atau Zhan karena mereka tidak memenuhi syarat. Tak seorang pun bisa memanggil seorang Grandmaster Wu Dao hanya dengan nama depan atau nama kecilnya. Terlebih lagi, Qiao Zhan memiliki Kaisar King di belakangnya, yang membuatnya semakin tangguh. Selain Zhang Yuan, Zhang Chen juga terlihat aneh kali ini. Ada seringai tak terlihat di wajahnya. Dia terkejut melihat Lin Jie mengambil langkah secepat itu. Ternyata Lin Jie punya bakat terpendam. Tapi bukankah itu lebih lucu? Zhang Chen menatap Lin Jie dengan tenang, dan ia terkejut mendapati Lin Jie juga menatapnya. Mereka saling bertatapan sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Dalam perjalanan Qiao Zhan menuju balai lelang, ia tak pernah menyapa siapapun kecuali mereka yang menyapanya terlebih dahulu. Mereka melangkah masuk ke dalam balai lelang di bawah tatapan semua orang. Padahal, mereka yang mengobrol dan tertawa di luar bukanlah orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial tinggi. Para petinggi sebenarnya sudah duduk di dalam ruang-ruang pribadi di aula lelang. Setelah Qiao Zhan dan yang lainnya pergi, suara-suara di rumah lelang menjadi keras lagi. Liu Feng dan Zhang Chen bisa saja menjadi tandingan Qiao Fei, tetapi jarak antara mereka dan Qiao Zhan terlalu besar. Semua orang mengira Qiao Zhan bisa menjadi tamu terakhir dan terpenting hari ini karena saat itu sudah pukul 1.50 siang dan hanya tersisa 10 menit sebelum pelelangan dimulai. Mereka ingin menghabiskan 5 menit lagi mengobrol sebelum memasuki aula lelang. 2 menit kemudian, sekelompok orang lain keluar dari lift. Yang terdepan adalah seorang pria parubaya berjas hitam. Ia tampak sangat berhati-hati. Ia sedikit memutar tubuhnya dan memeriksa orang di belakangnya. Jelas, ia sedang menunjukkan jalan kepada orang-orang yang datang berikutnya. Ada 5 orang di belakangnya. Seorang pria muda berambut pendek dengan wajah tenang dan dingin. Ia mengenakan sepatu kets putih, celana jin biru tua, dan jaket windbreaker hitam. Ia tampak seperti seorang pengusaha muda dengan seorang gadis yang bersemangat di sampingnya. Di belakangnya, seorang pria lain berwajah muram. Ia mungkin seorang pengawal. Ada pria lain berdiri di sampingnya, tersenyum dan mengamati semua orang di aula. Pria terakhir itu adalah pria parubaya yang tegap. Banyak orang kehilangan minat begitu melihat wajah mereka. Mereka tidak mengenal satupun orang-orang itu. Namun, ada beberapa orang yang menatapnya selama 2 detik lebih, dan tiba-tiba mereka tampak begitu tertarik. Mereka seperti 2 anak yang diusir oleh klan Zhang. Zhang Han dan Zhang Li. Mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya, Zhang Chen ragu-ragu sejenak dan menatap keduanya. Banyak orang mendekati mereka untuk melihat lebih dekat, jadi Zhang Chen hanya bisa melihat punggung mereka saat mencoba mencari tahu. Ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar Zhang Han. Zhang Yuan yang berdiri di pintu, membuka matanya lebar-lebar. Brengsek. Dia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Zhao Feng karena dia mengenali bahwa dialah orang yang memukulinya terakhir kali. Beraninya dia kembali ke kota Sanjing. Tunggu, kenapa Zhang Han dan Zhang Li ada di sini? Tepat ketika sekelompok orang hendak memasuki gerbang balai lelang, Zhang Yuan menyusul mereka. Zhang Han. Zhang Yuan memanggil sambil berjalan mendekat. Itulah yang ada dalam pikiran Zhang Yuan, yang tidak ia ungkapkan. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menyapa. Zhang Yuan tersenyum dan menatap Zhao Feng. Lalu dia berkata dengan sombong, tapi aku juga ingin mengingatkanmu bahwa sebaiknya kau menjauhinya, karena dia punya dendam padaku, karena... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhang Han mengalihkan pandangannya darinya dan terus melangkah maju. Zhao Feng meliriknya dengan dingin dan mengikuti Zhang Han dari dekat. Instruktur Liu menatapnya tajam dan hanya mengucapkan satu kata, idiot. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.